Selamat sore sahabat Upscape. Sudah datang lagi di live sharing kita di minggu terakhir sebelum lebaran. Hai. Para melambai tangan semuanya ya. Ini sahabat Upscape masih dalam suasana kerja dari rumah. Jadi hari ini kita juga masih live sharing untuk membagikan konten-konten edukatif kepada sahabat Upscape semuanya. Nah sekarang di Kota Padang cuacanya lagi hujan. Kalau di rumah sahabat Upscape ini gimana nih? Kalau yang hadir boleh diketik di kolom komentar lagi di daerah mana nih sahabat Upscape semuanya. Silahkan ketik di kolom komentar lagi di kota apa. Bahas dari Ji Mbak Wilda. Apa Mas Fandi? Bahas dari Ji Mbak Wilda. Wah, apa itu? Aku nggak ngerti. Ini Mas Fandi, ini pelanggan setia kita yang selalu ikut bimbel dari bimbel Ukom sampai bimbel SKB sekarang. Dan dia juga setia nonton live sharing Upscape di sore hari ini. Nah oke sahabat Upscape semuanya, mohon maaf kita sedikit terlambat untuk live sharing hari ini. Karena kalau jam 4 itu, kebetulan di Kota Padang itu azan asarnya itu jam 15.45. Jadi kita untuk minggu depan mungkin kita ganti jadwalnya jadi 16.30. Halo Mbak Uci. Ini Mbak Uci selalu hadir juga nih. Aku coba lihat live-nya dari HP yang satu lagi ya sahabat Upscape. Nah, oke sahabat Upscape semuanya, kita coba join sama narasumber kita hari ini ya. Kita coba join sama Kak Rizka. Sambil menunggu Kak Rizka, sahabat Upscape, silakan yang belum bergabung ikut join kita, live sharing kita hari ini, silakan dikasih tahu kepada teman-teman ya. Halo Kak. Halo Wilda. Aduh, aku tadi cemas loh Kak di sana. Jelas Kak. Ayo kita tanya dulu sama pelanggan setia Upscape nih Kak. Ini sahabat Upscape yang lagi dengar kita live, kedengeran nggak suara aku sama suaranya Kak Rizka? Kak Rizka lagi di rumah Kak? Ya betul, kita mau cari wifi. Biasa Kalau di di kantor penginapan Upscape. wifi-nya. Oh, berarti sekarang lagi libur ya Kak ya? Ya betul sekali Wilda. Oke, ini sahabat Upscape karena narasumber kita sudah bergabung hari ini, aku mau sapa dulu nih sahabat Upscape semuanya yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan live sharing lagi, ini season yang kelima kalau aku nggak salah. Jadi hari ini temanya itu tentang chit-chat bareng perawat COVID. Nah itu yang kita undang dari narasumber hari ini adalah Kak Rizka Fajriani. Oke, kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo, selamat sore Kak Rizka. Halo Wilda, halo juga sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Kalau Upscape mainnya udah seluruh Indonesia ya Kak ya? Iya, atau seluruh internasional ya? Oh, iya seluruh dunia. Tahun 2021 kita go internasional. Sekarang kita mainnya masih di Indonesia. Nah, baiklah Kak Rizka, gimana nih Kak kabarnya sore hari ini? Sehat walafiat Kak? Alhamdulillah sehat. Kita sih berharapnya ya selalu diberikan kesehatan. Amin, sama Allah gitu kan, selalu dilindungi dalam setiap melakukan asuhan keperawatan seperti itu. Amin, kalau perawat doanya gitu ya. Iya. Dalam memberikan asuhan keperawatan ya. Nah kita juga mendoakan sahabat Upscape semuanya yang lagi di rumah masing-masing, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah sahabat Upscape, karena hari ini kita sudah join langsung nih dengan narasumber kita. Tadi aku juga sudah jelaskan tema kita hari ini. Kita akan interview Kak Rizka nih selaku tim garda depan ya Kak, interview. Ini chit-chat Kak, bahasa gaulnya itu chit-chat aja ya. Ya, chit-chat terkait dengan pengalaman Kak Rizka selama menjadi perawat pasien yang positif COVID. Nah, mungkin nanti buat sahabat Upscape yang juga sama seperti Kak Rizka, mungkin yang ada pengalaman juga selama merawat pasien yang positif COVID, nanti boleh share juga pengalamannya sama kita. Nanti silakan diketik di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan nanti yang teman-teman tulis nanti. Atau nanti kalau ada yang mau nanya juga boleh ketik di kolom komentar. Nanti kan kita tanyakan sama narasumber kita langsung. Kalau nanya nanti di luar itu
kita jawab juga ya Kak ya. Jadi semua apapun pertanyaan Insya nanti akan Allah. dijawab oleh Kak Rizka. Insya Allah ya. Ya insya Ada Allah Bang ya Kak. Deki itu. Wah, halo Bang Deki. Nah, jadi sahabat update semua, narasumber kita hari ini itu adalah Kak Rizka. Beliau adalah salah satu perawat di rumah sakit rujukan COVID ya Kak di Sumatera Barat. Ya, ada yang Iya, tahu Kak Rizka rujukan kerjanya di rumah Kemenkes. sakit mana? Oh, rujukan Kemenkes Ayo. ya Kak? Wow. Iya. Kalau ada yang tahu, silahkan ketik di kolom komentar, nanti dapat hadiah pulsa dari Kak Rizka. Dari siapa ada ya Kak? Ya Allah. Ya. Jadi Kak Rizka ini kerjanya di Rumah Sakit RSUP Dr. M. Jamil Padang ya Kak. Nah, kalau aku dulu pernah Iya, praktik juga di udah. situ Kak. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang Nah, lalu. sahabat Upscape, aku juga mau kasih tahu nih buat sahabat Upscape yang setia nonton live kita. Nanti kita juga akan mengumumkan 4 orang pemenang kuis nih Kak Rizka. Karena di Upscape itu kan juga ada kuis tuh Kak di Iya. channel YouTube kita. Nanti kita akan mengumumkan namanya 4 orang pemenang. Jadi sahabat Upscape, stay tune ya di live sharing kita hari ini. Nanti kita akan umumkan, mana tahu salah satu dari teman nanti yang dapat. Hadiahnya Kak Rizka tahu nggak Kak hadiahnya apa? Apa Wilda? Wah, Kayak Kak Rizka juga Kakak nggak tahu. jarang update deh. Iya, karena udah sibuk dinas ya Kak ya. Itu pulsa ya kalau nggak salah. Emang apa sih? Wah, Kak Rizka Betul ya? super mantap Iya Kak ya? Rizka ini ya. Jadi hadiahnya nanti adalah untuk 1 orang pemenang mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Kalau ada 4 orang pemenang nanti masing-masing mendapatkan Rp50.000 juga per orangnya. Nanti kita akan Wah, umumkan iya. ya Kak. Jadi sahabat Upscape, Oke, jangan oke. kemana-mana, tetap saksikan live sharing kita hari ini. Oke nih, Stay aku udah tune. pembukaan sekian panjang kali lebar. THR Kak, aduh dia minta THR nih Kak Rizka. Siapa tadi Dasar tuh? ya, kurang berakhlak dia tuh kayak minta THR. Najmisbah Kak Benar-benar. namanya. Najmisbah. Hadiahnya THR Kak. Ya Allah, padahal dia juga ini gitu ya. Dia juga perawat ini ya Kak ya, perawat tim Iya. COVID juga ya kan. COVID, Mungkin nanti kita undang, iya. kalau nggak ada lagi narasumber Kak, kita akan undang dia Kak. Pilihan terakhir adalah Najmi. Nah, oke Kak Rizka, kemarin kita udah sempat ini juga Kak posting pamflet kita di channel di Iya. Instagramnya Di- Upscape. Jadi ada juga nih Kak sahabat Upscape yang udah DM sama kita. Dia juga nanya nih Kak, katanya Kak Rizka sudah berapa lama sih Kak kerja di rumah sakit? Pertanyaan pertama untuk Kak di M Rizka. Jamil ya. Iya, di M di M Jamil Jamil ya. atau mungkin sebelumnya ada pengalaman lain boleh diceritain juga Kak. Kalau di M Jamil sendiri sih sampai bulan ini itu udah hitungannya 1 tahun 3 bulan. Udah Sebelumnya berapa Kak? 1 kakak tahun 3 1 bulan. tahun 3 bulan. Sebelumnya kakak kerja di klinik sih. Oh, jadi sebelum di rumah sakit Kakak juga pengalaman di klinik ya? Di Kota Di Padang juga ya klinik. Kak? Di klinik Kota Padang. Kita mah Berapa lama belum itu, boleh Kak? merantau. Di mana? Di klinik? Iya. Lebih kurang 1 tahun juga. Oh, jadi Kak Rizka pengalamannya sudah cukup lumayan juga ya Kak? 1 tahun di klinik, 1 tahun 3 bulan di 3 rumah bulan sakit. di rumah sakit. Oke nih Kak. Ini sahabat Upscape yang kepo sama kerjaan Kak Rizka itu jawabannya ya. Kalau ada yang mau Iya. kepo-kepo lagi silahkan nanti ketik di kolom komentar. Nanti kita akan tanya sama Kak Rizka langsung. Udah ada yang nanya kira-kira Kak? Kalau nggak aku lagi nih yang nanya. Aku lihat list Oke. pertanyaannya dulu ya. Ada tadi tuh. Udah banyak tadi tuh pertanyaannya. Wilda. Oh udah Kak. Mulai dari Udah di atas ASCAP, ya. APD, apa tuh. Iya. Oh oke sahabat Kakak Upscape nanti saran kita ke akan Wilda tanyakan aja ya. Oke siap Kak. Kakak saran ke Wilda aja untuk mau menyampaikan Mengumpulkan pertanyaannya. semua pertanyaannya. Iya. Oke. Sahabat Upscape silahkan ketik di kolom komentar ya. Jadi apapun nanti ceritanya kita akan bahas hari ini. Jadi temanya hari ini berbeda dari sebelumnya. Nah oke, ini selanjutnya nih Kak, ada juga sahabat Upscape yang nanya sama kita nih Kak. Ini sama Kak Rizka dinas di rumah sakit, apakah ini pengalaman pertama menghadapi pandemi atau sebelumnya juga ada Kak? Pengalaman sebelumnya? Iya. Ya, ini pengalaman pertama sebagai tenaga kesehatan yang menghandle pandemi gitu kan. Karena sebelumnya sih waktu pandemi sebelum-sebelumnya kita masih statusnya masih mahasiswa. Iya, masih gitu. mahasiswa ya Kak ya. Iya, dan ini pertama kali terjun langsung sebagai tenaga kesehatan yang menghandle pandemi COVID ini gitu. Kalau di rumah sakit tempat Kak Rizka bekerja sendiri itu apakah sukarelawan untuk jadi tim COVID-nya itu atau ditunjuk oleh direktur nih Kak? Kita Iya. kepo nih Kak. Jadi kita cerita dulu ya. Boleh Kak. Kalau di M Jamil ya, kalau di M Jamil sendiri gitu kan, seingat kakak waktu itu pada tanggal 15 Maret 2020, itu pertama kali masuk pasien rujukan dari Aman Mukhtar ya Kak? bukan, Enggak. salah satu enggak, kalau yang
sebelumnya sih udah ada gitu kan. Kan di M Jamil ini kan kita punya apa namanya tuh bangsal paru gitu. Nah, Iya, sebelumnya pasien-pasien COVID atau yang PDP-nya itu memang dirawat di bangsal paru. Nah, Oh, tapi karena keterbatasan gitu kan. Karena kan ada spesifikasi ruangan untuk merawat pasien ruangan. COVID ini gitu kan, seperti Iya, tekanan benar, Kak. negatif seperti itu kan. Nah, di Isolasi bangsal gitu ya, paru Kak ya? tersebut, ya di bangsal paru tersebut cuma ada kalau nggak salah 6 bed Oh, kapasitasnya yang bertekanan untuk negatif ruang ruangannya isolasi. seperti itu. Iya, heeh. Jadi waktu itu sebelum yang tanggal 15 itu sebelum itu ya. Sebelum itu kakak masih apa namanya masih kerja di ruangan kakak sendiri gitu kan di penyakit dalam. Nah, sampai akhirnya 15 Maret itu ruangan bangsa paru itu udah penuh gitu. Jadi nggak tahu lagi mau apa namanya dirawat di mana pasien-pasien PDP ini gitu, PDP COVID gitu. Nah, kemudian muncul peraturan dari direktur ruangan tempat kakak dinas itu dijadikan sebagai ruangan untuk merawat pasien PDP COVID seperti itu. Nah, Oh, pada saat itu kan karena kakak maksudnya belum pernah lagi kan, belum iya. pernah terjun ya menghadapi pandemi ini gitu kan, yang apa namanya penyebarannya itu begitu cepat seperti itu kan, tentu ada Iya, benar sekali kekhawatiran nih, gitu Kak. kan. Apalagi waktu itu kan belum ada sosialisasinya. Nah, kebetulan pada saat tanggal 15 Maret itu kakak lagi dinas malam, tiba-tiba dapat Tiba-tiba, telepon dari wow, iya call ya, Kak. dapat telepon dari IGD katanya ada pasien rujukan dari salah satu puskesmas di Solo kalau nggak salah. Itu pasien anak ya Wilda ya. Jadi karena di paru itu udah penuh gitu kan. Jadi pasien anak ini harus dirawat di ruangan, kalau ruangan kakak itu namanya ruangan geriatri khusus lansia sebenarnya. Ya. Jadi ruangan itulah yang direnovasi, diinovasikan untuk merawat pasien-pasien PDP pada saat bulan pertengahan Maret 2020 Maret kemarin ya. itu gitu. Nah, karena kita kan dinas malam gitu kan, belum tahu lagi gimana sosialisasi penggunaan APD gitu kan, tentu ada Iya, benar kekhawatiran sekali gitu tuh, Kak. kan. Nah, waktu itu Katim di ruangan geriatri itu meminta kakak untuk menemani beliau gitu kan, karena kakak waktu itu lagi dinas di ruang kelas gitu kan, kelas 1 penyakit dalam. Karena ada kekhawatiran beliau nggak sanggup gitu kan, karena itu pasien anak juga gitu kan. Kita kan pasien dewasa, tentu beda kan dengan pasien anak yang beda usianya baru spesialisnya gitu loh. 15 bulan seperti itu. Usianya baru 15 bulan gitu. Masih kategori Nah, jadi balita mana, Kak? Batita. iya Batita. Jadi waktu itu karena alhamdulillahnya sih bukan kakak yang ditunjuk untuk masuk ke dalam gitu kan, pakaian Ya, hazmat apalagi gitu karena kan. pos malam juga ya, Kak ya. Lagi dinas malam apa udah Iya, pos malam, Kak? malam. Itu Dinas kejadiannya dinas malam. malam. Malam, sekitar jam 3 dini hari pasiennya datang. Aduh. Waktu itu. Jam orang pada banyak tidur, Kak, tidur nyenyak dan harus berdinas, betul. guys. Oh my god. Iya. Nah, kemudian waktu itu kan karena sebenarnya kan ruangannya itu nggak standar untuk itu kan Untuk pasien isolasi COVID, gitu ya, Kak? kan. Jadi kami memang bingung pasiennya masuk dari mana, nanti kitanya perawatnya atau petugas nanti duduk di mana gitu. Karena sejujurnya akses pintu masuk pasien itu di dekat counter perawat seperti itu. Nah, kita kan nggak tahu nih pasien yang masuk ini apakah dia positif atau gimana Positif gitu atau kan. belum, Kan ya, kita Kak? karena kan dia masih menunggu hasil swab seperti itu. Tapi kan kita beranggapan aja kalau misalnya pasien PDP COVID ini kita anggapnya dulu positif supaya kita lebih waspada, lebih berantisipasi dalam melakukan tindakan seperti itu kan. Nah, itu pengalaman pertama waktu itu. Nah, memang cemas gitu kan, karena kita kan belum ada pengalaman seperti itu, apalagi pakai pakaian astronot atau hazmat itu kan katanya belum kayak hazmat belum pernah gitu kan. Takut nanti kalau misalnya kita asal pakai gitu kan, bukan malah melindungi jadinya kan Hilda. Oh iya, benar sekali itu, Kak. Tapi ini menarik nih, Kak, yang disampaikan Kak Rizka tadi. Jadi pengalaman pertama itu menemukan pasien PDP-nya itu malah anak-anak ya, Kak. Jadi aku penasaran nih hasil swab-nya waktu itu gimana, Kak? Apakah positif atau negatif? Oh, alhamdulillah negatif, iya. Karena pasien anak ini dia datang dengan keluhan sesak nafas seperti itu kan. Kan langsung tuh sesak nafas gitu kan. Iya, sesak nafas langsung dicurigai COVID ya, Kak. Ditambah dia juga habis balik dari Jakarta pada saat itu. Pada saat bulan Maret itu kan kasus di Jakarta udah banyak gitu. Iya. Dari daerah terjangkit seperti itu kan. Iya, daerah terjangkit gitu. Kak, benar sekali. Tapi orang tuanya masih denial waktu itu.
Denial orang tuanya. Nggak mungkin anaknya COVID katanya kan. Karena Iya. orang tuanya yang ikut juga ke Jakarta itu baik-baik aja katanya. Kenapa anaknya Gimana aja yang Iya. gimana tahu kan anak itu Iya. deden tubuhnya kan beda sama orang Iya, dewasa ya Bu ya. Iya, itu. Betul, betul. Tapi alhamdulillah udah Itulah. baik-baik aja berarti ya Kak ya pasiennya. Alhamdulillah baik-baik aja. Jadi pada saat itu belum ada pembagian ini ya Kak dari tempat Kadiska bekerja, belum ada jadi tim tugas COVID-nya, berarti belum ada Belum. persiapan apa-apa belum ya Belum. Kak? Habis Belum setelah ada. itu baru ini Kak, baru dipersiapkan. Iya. Jadi kan tanggal 15 itu kan hari Minggu 15. waktu itu kan. Hari libur ya, sama seperti hari Iya. ini. Tapi kita juga kerja Kak, tetap kerja. Iya, tetap kerja. From home ya. Ya, work from home. Nah, waktu kakak pulang dinas malam kan, tanggal 16-nya langsung semuanya rapat gitu kan. Terkhususnya instalasi penyakit dalam gitu kan, rapat dengan waktu itu salah satu karu paru gitu kan, Bu Asmar gitu ya, nyebut Oh, Bu nama Asmar. gitu. Aku juga Ya, kenal loh Kak. Kenal kan? Pasti kenal lah ya. Ibu itu yang ditunjuk sebagai apa ya, kayak Koordinator Satgas apa Kak? COVID gitu kan, ya koordinator ya. Yang apa namanya, yang diundang untuk ikut pelatihan di Jakarta pada saat itu gitu. Oh, Nah, di ruangan sebelum itu kan, sebelum apa namanya, sebelum tanggal 16 itu gitu kan, pada saat udah mulai ada kasus-kasus COVID gitu. Nah, jadi pada saat tanggal 16 Maret itu mulailah rapat lagi kan, apa namanya, instalasi penyakit dalam bersama dengan Bu Asmar untuk menentukan siapa aja sih, maksudnya gimana persiapan khususnya ruang geriatri gitu kan untuk apa namanya, itu merawat pasien PDP COVID seperti itu. gitu. Nah, jadi pertama kali ada kasus di M Jamil itu tanggal berapa ya Kak? Kalau Ada itu ya pasien kalau ini. misalnya Aku penasaran juga itu nih. tuh Kalau di Sumbar kan kita tahu waktu itu pertama kali pasien itu kan dari Bukit Tinggi itu Kak yang ada positif itu. Iya. Cuman yang di Padangnya aku nggak tahu juga sih Kak kapannya. Dan dari Kalau mana misalnya gitu. pasien-pasien PDP maksudnya gitu kan, yang udah dirawat di M Jamil ya, itu PDP. awal-awal Maret udah ada itu, Wilda. Awal-awal Maret udah udah ada ya ada. Kak? Iya, tapi kan dirawatnya di bangsal paru gitu. Bangsal paru ya. Iya. Tapi dari semua yang dirawat awal-awal itu nggak ada yang positif berarti Kak? Yang PDP Alhamdulillah nggak di ada awal yang itu? positif. Iya. Oh, nggak ada. Hasil swabnya negatif gitu. Nah, pasien pertama itu kalau nggak salah tanggal 25 Maret. Pasien pertama Itu positif rujukan apa di M gimana? Jamil. Rujukan. Rujukan. Dari Kota Rujukan Padang dari Kak? M Zain. M Zain. Oh, dari M Zain. Painan. Oh, dari RSUD M Painan. Zain. Itu yang pertama, dan wow gitu. Habis itu langsung seperti bom yang meledak ya Kak ya. Sampai hari ini pasti sangat. Aku juga tengok berita tiap hari Kak di Info Sumbar, di Info Padang itu pasti setiap hari itu penambahnya ada sekitar 20 orang, ada belasan orang, sering di atas Ada 20 gitu ya Kak ya. peningkatannya. Semakin ini ya Kak. Jadi Kak Rizka sampai hari ini masih bertugas jadi tim COVID Kak? Masih, tapi udah beda zona. Oh, udah beda zona. Udah ganti ruangan. Udah berapa kali ganti ruangan ini dinasnya. Tapi kalau di M Jamil itu kan katanya ada ini Kak, ada 2 ruangan isolasi. Atau semua ruangan sekarang di M Jamil sudah dijadikan ruang COVID nih Kak? Kita update ya, Kita update tahu ya. nih, kita tahu nih Kak, M Jamil ini rujukan ini ya, apa namanya kalau di daerah? Ya, masih itu yang di Sumbar gitu Kak, jadi rumah sakit rujukan terakhir. Apa sih namanya? Ya, aku nggak tahu loh. Iya. Kerap nih pasien-pasiennya tuh Kak. Iya, pada awalnya memang ada 2 ruang isolasi gitu kan. Ruangan isolasi paru gitu kan, sentralnya. Dan ruangan isolasi 2 itu tempat kakak dinas di geriatri gitu. Nah, kemudian karena karena terus bertambahnya pasien COVID di Padang khususnya gitu kan. Nah, jadinya ditambah lagi ruangan isolasi 3 itu pavilion Embun Pagi, Wilda. Dijadikan sebagai ruangan isolasi juga. Nah, yang sekarang ini diganti lagi gitu kan. Setiap ruangan itu harus memiliki zona kuning namanya. Zona kuning ini khusus pasien-pasien ODP gitu kan, yang akan melakukan tindakan seperti itu. Misalnya dia mau operasi seperti itu kan. Tapi dia nggak ada gejala gitu. Tapi bukan PDP gitu kan. Statusnya masih ODP. Tapi kita akan menghindari supaya tidak terjadi penularan terhadap tenaga kesehatan kan. Iya, benar Kak. Jadi dibikin ada lagi kebijakan direktur untuk menambah ruangan zona kuning namanya. Nah, kemarin ini waktu kakak dinas itu kan di ruangan geriatri itu jadi ruangan zona kuning
untuk seluruh penyakit, untuk seluruh pasien gitu. Apakah itu pasien penyakit dalam, pasien bedah, pasien kebidanan gitu kan. Di sana semuanya pasien-pasien zona kuning gitu kan. Nah, Senin besok bakal buka lagi zona kuning di ruangan bedah gitu. Makanya Karena pasiennya semakin M. meningkat ya Jamil, Kak? ya, M. Jamil selalu melakukan melihat dari situasi, melakukan modifikasi seperti itu gitu udah. Nah, jadi sekarang ini memang untuk ruangan isolasi untuk pasien COVID itu yang zona merahnya gitu kan ada 2 di Bangsal Paru sama di Ambon sama Pagi. di Ambon Pagi. Karena Ambon Pagi ini biasanya pasien-pasien VIP ya Kak? Kelas 1 dan VIP Iya, kelas kan. 1. Tapi Nah, sekarang udah sekarang jadi dijadikan ruang COVID. iya, karena kan bagusnya kan pasien-pasien itu kan memang dirawat di ruangan yang maksud tuh nggak terlalu banyak Terstandar kali lah ya, Kak. isi. Iya, nggak terlalu banyak kali jumlah pasien di dalam ruangan tersebut gitu kan. Kita tahu kan kalau ruangan kelas 1 itu kan maksimal kan ada 2 bed seperti 2 itu. bed. Oke Kak. Nah ini Kak Rizka ada pertanyaan nih Kak dari nama Ya. Instagramnya Mas Sanjun. Ini juga selalu jadi penonton setia kalau Pelanggan, Upscape lagi penonton live. setia. Karena biasanya kan aku komunikasi sama pelanggan Upscape nih Kak. Nah ini pertanyaannya Ketahuan ya karena Kak marketingnya. Rizka ketahuan ya Kak. Ini kan Kak Rizka kebetulan jadi tim COVID nih Kak, jadi perawat yang merawat pasien yang positif COVID. Nah ini pertanyaan dari Mas Sanjun, Kak Rizka apa aja sih ASCAP yang sering muncul saat Kakak ASCAP. merawat pasien COVID nih Kak ya? Jadi kayak diagnosa itu mungkin ditanya kali Kak. Oh iya. Kita balik lagi kan ke gejala yang keluhan yang dialami pasien seperti itu. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang positif COVID itu, dia memang menunjukkan gejala seperti dia itu batuk seperti itu kan, demam gitu. Sesak nafas, Nah, jika ya. memang pada saat kita melakukan pengkajian itu memang suhu tubuhnya di atas normal seperti itu, kita bisa mengangkatkan hipertermi seperti itu kan. Tapi kebanyakan ya ASCAP yang ditegakkan itu bersihan jalan nafas jika memang dia ada penumpukan sekret gitu kan dan tidak sadar juga pasiennya gitu, ataupun pola nafas tidak efektif gitu jika tidak ada penumpukan sekret pada pasien tersebut. Nah, untuk diagnosis lain seperti misalnya pasien yang nggak ada demam seperti itu, kemudian nggak ada juga batuk gitu kan. Nah, tapi ada hasil labornya seperti leukositnya menurun karena memang pasien-pasien positif COVID ini kebanyakan hasil labornya itu leukopenia. Iya, leukositnya menurun gitu. Iya, jadi kan bisa kita tegakkan. Leukopenia. Iya, itu leukositosis itu ya. Leukopenia. Jadi bisa kita angkatkan juga resiko infeksi kan. Meskipun sebenarnya pasiennya itu memang telah terinfeksi virus seperti itu. Tapi kan dia nggak ada gejala gitu. Itu sih biasanya. Kalau nggak bersihan jalan nafas, pola nafas, tergantung keluhan nafas. Ya. Jadi tetap menegakkan diagnosa keperawatan itu pada pasien apapun tetap berdasarkan keluhannya pasien pada saat itu ya kan. Jadi pasien COVID karena gejala itu kebanyakan ada di bagian gangguan pernafasan, kemudian regulasi tubuhnya juga ya Kak, suhu tubuhnya tinggi. Jadi itu ada diagnosa yang sering jadi asuhan keperawatan untuk pasien-pasien COVID. Nah itu pertanyaannya Mas Sanjun. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan mention di kolom komentar kita. Kalau aku tadi belum sempat baca, silahkan teman-teman diketik lagi ya. Karena tadi aku baru live-nya di HP satu lagi. Jadi susah, kalau miring-miring gini susah Kak. Jadi harus pakai 2 HP. Iya, betul. Kak juga susah kan miring-miring ya. Jadi aku pakai 2 HP. Nah ini ada lagi nanya nih, kebetulan agak OOT nih Kak. Dari Kak Lona Asinaga, menurut Kakak kapan kira-kira ujian SKB dilaksanakan Kak? Jadi karena sekarang masih tentang SKB, jadi dia nanya SKB. Nah kebetulan Kak Rizka ini juga lulus masuk SKB lah teman-teman semuanya. Kalau kabar-kabarnya Juli mungkin ya Kak ya, paling cepatnya Juli mungkin. Kemungkinan. Mana kita juga udah. Kemungkinan. Ya dari info resminya pun belum ada yang ini ya Kak ya. Belum ada. Tapi kalau nggak salah kemarin ini ada buka sekolah kedinasan gitu kan. Ada pengumuman info seleksi sekolah kedinasan dan itu dari dari pemerintahnya menetapkan tanggal untuk ujian itu bulan Juli seperti itu. Kita juga nggak tahu karena perkiraannya mungkin Juli ini pandeminya sudah ini ya kayak mulai mereda mungkin ya. Iya, kita doakan sih sebelum itu sih ya. Kita doakan ya sabar semuanya sebelum Juli sih ya kalau bisa ya. Cepat. Ya semoga cepat berlalu pandemi ini.
Karena mungkin udah lelah juga dinas pakai baju astronot ya Kak, dan kami pun mungkin juga udah pada bosan juga di rumah nih. Jadi kita semuanya sama-sama merasakan dampaknya COVID nih. Jadi sama-sama kita berdoa ya. Oke, sahabat Upscape. Bang Afdal komen tadi nih Kak, datanya lengkap. Apa? Terima kasih Bang Afdal sudah ikut komen ya di live sharing kita hari ini. Data Sahabat apa yang Upscape, lengkap udah? Mungkin yang tadi itu Kak, data pengkajian tadi. Oh, Padahal tadi kita masa cuma iya? bilang ini ya Kak, mayoritasnya aja tadi ya Kak ya. Iya, Maaf, Dan. iya. Oh ya, aku juga lupa kasih tahu sama sahabat Upscape semuanya, setiap live sharing nanti kita akan ada promo nih Kak. Karena di Upscape itu banyak sekali paket bimbel online yang tersedia, jadi nanti kita di sisi akhir kita akan promo. Jadi tunggu ya, aku lupa tadi kasih tahu. Iya, Ada lagi stay sahabat tune Upscape terus. yang mau bertanya ya tuh, saksikan terus nih. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya, halo, hai, ada nyapa kita nih Kak dari Bang Yogi _PW. Ini peserta kita bimbel TKB nih Kak. Oh, ini ada yang nanya nih Kak, dari Kakak mungkin tahu orangnya. Ini salah satu tim kita juga nih Kak. Perempuan terkuat di Upscape, Najmi Misbah. Najmi. Iya, dia kan Terkuat juga ya. tim COVID. Ya, dia Apa tim sih COVID ditanya? yang selalu mengeluh sih Kak kalau dia. Udah. Halo? Udah. Kakak, halo, hai. Hadir Bentar, Kak, dengar suaraku? Ulang lagi, udah kedengeran suara kakak? Udah, dengar Kak, dengar. Oke, Kak Rizka masih dengar aku? Bentar. Ini kayaknya... Aku dengar Kakak dengan baik sekali. Ah, Aku iya. orangnya pendengar yang Oke, baik udah. sih Kak. Iya. Ini kayaknya Ini pertanyaannya- rasa nih kayaknya. Karena baru sekali live sama kita ya Kak ya, jadi agak excited gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Najmi Misbah. Dia sebenarnya juga perawat COVID nih Kak, cuman dia kan iseng-iseng nanya nih Kak. Iya, Ada istilah betul. tidak ada emergensi dalam pandemi. Menurut Kakak itu gimana Kak? Apakah pasien yang sudah terminal tidak dilakukan BHD? Kan kita pernah dengar ini waktu itu ya Kak. Di grup WA tuh sering ada waktu itu Kak yang ngirim-ngirim kata-kata gitu Kak, tidak ada emergensi dalam pandemi gitu Kak. Jadi kalau menurut Kak Rizka ini gimana nih Kak terkait dengan kalimat itu? Oh, Sepakat apa kalau enggak, menurut Kak? kakak enggak, maksudnya kalau kakak sih sepakat gitu. Maksudnya itu dalam artian kita luruskan dulu, maksudnya kan tidak ada emergensi dalam pandemi. Maksudnya gini, kami selalu ditekankan oleh Bapak Komite Keperawatan gitu kan di ruangan gitu kan. Nah, kalau Sebetulnya kalau seandainya APD kita tidak lengkap gitu kan, kita nggak harus masuk ke dalam gitu. Kita nanti itu harus membahayakan memastikan ini ya, keselamatan kita. Iya, kita harus memastikan keselamatan kita sendiri dulu gitu kan. Ya, Nah, benar-benar. jadi anggap aja gitu kan, kalau di dalam itu pasien lagi gawat gitu kan, tapi APD kita belum lengkap, Belum gitu, lengkap. jangan berani masuk. Iya, jangan berani masuk kata Bapak. Karena kita yang resiko kita terinfeksi itu lebih besar gitu kan jika kita tidak menggunakan APD seperti itu. Nah, jika untuk misal pasien-pasien terminal terkait BHD gitu, bantuan hidup dasar gitu kan, tergantung gitu apakah pada saat situasi tersebut apakah ada petugas di ruangan, di dalam ruangan isolasi itu sedang ada petugas yang menggunakan hazmat. Mungkin dan jika itu memang keahliannya untuk melakukan BHD, mungkin bisa dilakukan BHD gitu kan. Tapi kan tapi jika memang tidak ada gitu. Tapi menurut kakak kalau misal kayak di ruangan Najmi sih standby selalu ya Najmi ya. Setiap ada yang Dia di keluar ISO pasti 2 ada yang ya? masuk gitu. Dia di ISO 1 itu. ISO 1 di dia, Kak. di senternya kali di paru dia itu. Yang Dan pasiennya memang parah-parah. banyak ya pasiennya, ada pasien ICU di sana, HCU di sana, pasien OK juga ada di sana. Lengkap komplit di sana Yudha. Semangat ya Nas, Jadi- semangat. Iya. Jadi menurut kakak memang tergantung situasi seperti itu. Karena memang pandemi ini kan khususnya COVID ini kan penularannya begitu cepat seperti itu kan. ya. Iya, dan bahkan kita aja nggak tahu gitu kan pada saat kita melepaskan APD itu pasti ada rasa was-was juga Wilda. Kita takut Iya, benar. gitu kan, apakah kita melepaskannya dengan cara yang benar gitu, atau Benar. misalnya atau enggak gitu. Bahkan kita udah melepaskannya sesuai SPO aja gitu kan, masih ada kekhawatiran seperti itu. Makanya Apalagi memang kalau APD sebenarnya itu kita yang belum ada pengalaman ya Kak. jadi memang APD itu yang utama terlebih dahulu, baru kita ke Menyelamatkan pasien seperti itu. Nah, jadi gitu ya sahabat gitu. Upscape. Jadi pembahasannya hari ini agak membuat aku sedikit merinding ya. Jadi agak
agak mellow sih Kak bawaannya pembahasan tentang COVID ini, karena korbannya juga Mungkin karena hujan rame juga ya Kak. Ya dan hujan juga. karena lagi hujan juga. Ini harusnya jadwal tidur tapi dipakai buat kerja ya. Tapi it's okay ya sahabat Iya. Upscape ya. Bos nonton bos. Mumpung libur juga. Ada Nonton loh nggak ya, ya Kak? Mention bos langsung. belum nampak muncul ya. Ada tadi Kak, udah muncul tadi. Tadi ada. Nah, jadi gitu ya sahabat Upscape, kalau dalam menghadapi pandemi itu, kita sebagai tenaga kesehatan yang paling penting adalah APD, alat pelindung dirinya harus lengkap. Karena kalau seandainya kita pun harus memaksakan diri untuk masuk, sedangkan tidak ada APD, itu malah menyebabkan nanti menular ke orang lainnya juga lebih risiko tinggi lagi ya Kak ya. Jadi Iya betul. safety-kan dulu diri kita sendiri, baru kita selamatkan pasien. Nah gitu ya sahabat Upscape ya. Sama kan kalau nggak itu apa namanya ketika kita melakukan BHD itu kan ada apa Oh ya namanya? ada ini aman diri, aman lingkungan gitu ya, kan, aman 3A. diri, iya kan, iya betul Aku kan, masih aman ingat. diri dulu kan. Ya aman diri dulu ya. Jadi Aman prinsipnya diri dulu. sama. Ya, Sama. kalau diri kita nggak aman, kita nggak bisa menolong orang lain ya kak. Dan kalau Iya, kita nggak bahagia, kita juga nggak bisa membahagiakan orang lain ya kak. At Najmi Misbah kak. Itu kata-kata aku buat Najmi kak. Oke, itu pertanyaan dari Kak Najmi. Terima kasih ya sudah bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan di Masih kolom ada komentar lagi kita. itu. Ada nih kak dari Bang Yogi _PW nih kak. Nanya dong kak, jadi pemeriksaan swab dan PCR harus PCR kak. Tadi aku bacanya pacar. Untuk nggak salah baca ya. PCR Iya, rapid test betul-betul. beda nggak kak? Ini bikinnya PCR kak. Iya. Nah, untuk pemeriksaan apa namanya COVID ini gitu kan ada dua sih, rapid test sama RT-PCR gitu kan. PCR ini sama dengan swab seperti itu. Nah, kalau swab. rapid test itu ya cuma Ya, apa pakai namanya Kak, kalau di rapid test? darah tepi aja. Oh darah. Ditusuk darah di sini ya. Jadi alatnya itu kayak tes pack kehamilan itu Wilda. Iya, aku lihat tuh. Iya, nanti ditusuk gitu kan, diambil darah tepi sedikit dimasukkan seperti itu. Nah, kakak juga belum pernah lagi mencoba rapid test seperti itu. Nah, kalau yang PCR atau swab itu sama gitu kan, diambil sampel lender kita dari hidung sama atau tenggorokan ya kak. tenggorokan. Iya, dari mulut maksudnya seperti Kariska itu. pernah? Kayak gitu. Pernah. Sakit, 3 kali. Sakit banget Kariska nih luar di sini biasa nih. sekali ya, sudah 3 kali loh tes ini swab. Sakit kak? Aku juga lihat waktu itu Sakit ada yang banget. ini kan, ada yang bikin Insta story gitu kak, pas di bagian tenggorokan itu dia sampai kayak kaget gitu loh kak. Karena Iya, sakit, sampai ada sensasi mual gitu kan. Karena emang memasukkan benda asing ke mulut kita kan pasti ada respon untuk Refleksnya ya, mual Kak. seperti refleksnya mual gitu. Nah, yang paling sakit itu di hidung sebenarnya, Wilda. Oh di hidung kak? Itu sampai kemana ya Iya. kak? Hidung itu? Sampai ke dalam-dalamnya? Iya, Nggak di luar sama nih aja nanya apa berarti ya, nama Kak? istilahnya nih? Enggak Oh ya sampai ayo apa namanya? apa namanya itu? Apa ya, anatomi hidung? Iya. Maaf lupa. Ya nggak apa-apa kak, nanti kita cari jawabannya ya. Nah, iya, Silakan di kita Google, cari jawabannya. silakan di googling sendiri. Nah ini kak, jadi kalau pasien-pasien itu apakah ada SOP-nya gitu kak? Harus ikut rapid test dulu atau langsung ke swab? Atau gimana nih kak? Atau harus keduanya? Nah, Penasaran kalau nih. misalnya ya waktu itu gitu kan rapid test ini kan digunakan untuk screening awal aja gitu kan. Oh, Nah, screening jika memang awal. jika hasilnya positif seperti itu, nah kita belum bisa menegakkan pasien itu positif COVID seperti itu. Maksudnya reaktif gitu kan hasilnya. Kita belum bisa menegakkan itu pasiennya udah positif gitu kan. Nah, setelah jika dia memang rapid testnya itu positif, maka pasien itu harus dirawat seperti itu Wilda. Apalagi jika dia memiliki gejala gitu kan seperti PDP seperti itu. Nah, jadi ketika pasien itu dirawat bakal nanti diambil sampel swabnya gitu. Oh, Jadi memang untuk menegakkan diagnosis itu memang yang dari pemeriksaan swab atau Swabnya PCR ya, seperti itu Wilda. itu untuk menegakkan diagnosanya positif COVID atau enggak. Jadi gitu jawabannya ya dari pertanyaannya Bang Yogi tadi. Terima kasih udah nanya, silakan nanya lagi di bawah ya. Ini ada lagi nih Kak yang nanya dari Mas Sanjun, berapa orang nih Kak Ariska merawat bayi atau balita yang positif COVID nih Kak? Pengalamannya Kak Ariska ditanya ini. Yang sekepo ya. Oh iya, lupa ya. Lupa ya. Kalau saking banyaknya gimana nih Kak? Enggak, maksudnya Kak lupa Wilda. Jadi kan tadi itu kan ruangan isolasi itu kan ada isolasi di paru satu, di Ambon Pagi satu gitu kan. Satu lagi juga ada tuh ruangan isolasi khusus untuk bayi gitu. Oh, ruangan di mana itu Kak? Jadi
Masih di lantai 2 Perina anak gitu. Pokoknya tuh di depan, begitu kalau baru Wilda itu dong. masih ingat gitu ya. Masih. Di depan di depan Picu. Depan parkiran. Jadi Picu. bukan, maksudnya maksudnya kan kita di lantai 2 tuh di Perina gitu kan. Di Iya. depan Picu itu kan kok ada ruangan, kakak juga lupa dulu itu sebagai ruangan Dulu apa ya waktu kebidanan profesi bukannya? gitu. Pergi bidanan nggak Oh, sih itu di kan ruangan itu? Kebidanan Di kan situnya. juga Iya. kan ada kebidanan Di juga, lantai. ada anak juga Wilda. Oh ya. Kan dia bergandengan seperti itu gitu. Kebidanan di sisi mana itu? Sisi kiri, anak di sisi kanan. Anggaplah gitu. Nah, Gitu, iya. Kak. Nah, ya isolasi anak ini khusus di apa namanya? Di lantai 2 anak itu gitu. Oh, Nah, tapi untuk Kak Rizka nggak ada dinas kapasitas di situ. enggak, kakak enggak. Itu tuh khusus untuk perawat anak aja, dan dia baru dibuka sekitar kapan ya? Kakak lupa tanggal pastinya. Tunggu dulu, pertengahan April ini kalau nggak salah baru dibukanya ruang isolasi sekitar 1 khusus untuk bulanan bayi. berarti ya, Kak, ya? Ya, nah sebelum ruangan isolasi untuk bayi itu dibuka gitu kan. Nah, pasien-pasien anak itu atau bayi itu dirawatnya di ruangan isolasi paru gitu kan, ya gabung, atau di ruangan tempat kakak gitu di geriatri. Nah, waktu itu pengalaman kakak merawat pasien anak cukup ya, Kak, hanya ya? 2 orang aja. 2 orang gitu kan, satu yang berumur 15 bulan, satu lagi berumur 5 tahun. Udah Oh, cukup ya, 5 itu. tahun itu gimana tuh, Kak? Apakah ada yang positif di antara yang 2 itu, Kak? Bentar, Wilda. Apa Wilda? Apakah ada yang positif di antara 2 yang Kakak rawat itu? Gimana Wilda? Hai. Apakah ada yang positif yang Kakak rawat itu, Kak? Yang bayi, yang anak itu? Alhamdulillah hasil swab kedua pasien anak tersebut negatif Wilda. Jadi ketika kita tahu nih, Kak, misalkan kita lagi ngerawat nih, habis itu kan keluar hasil swabnya kalau negatif tuh kayaknya bersyukur kali gitu ya, Kak, ya? Iya, bersyukur. Tapi kalau karena, misalkan pertama bersyukurnya karena apa namanya, resiko penularan ke kita itu jadi lebih kecil seperti itu kan. iya bener nih, Kak. Kalau misalkan dia positif jadi kayak was-was gitu ya, Kak, ya? Iya, karena waktu pasien pertama kali positif itu memang apa namanya, saat mengetahui pasien yang kita rawat itu hasilnya positif itu memang kami itu shock gitu Wilda. Iya, pasti shock. Aku aja ngebayangin dari sini juga shock loh, Kak. Lagi langsung ke dinas ya. Iya, karena waktu itu apa namanya, ketika kakak lagi TTV pagi gitu kan, itu tadi dinas malam gitu. Tiba-tiba pasiennya itu dia nggak pakai masker, dia batuk Wilda. Aduh, pas di depan kita, meskipun kita pakai APD gitu kan, tapi aja takut was-wasnya gitu tetap ya, ada. Kak? Iya, kita kan nggak tahu apakah apa namanya pada saat kita memakai masker atau Google gitu kan, apakah ada apa namanya tuh ruang sedikit aja untuk untuk virus itu terbang ke kita gitu kan. Walaupun itu Makanya, kita makanya itu udah sangat ini kali ya, Kak, ya. Iya, udah diselotip. Gak ada udara gitu. yang masuk lagi tuh. Iya. Pasti pengap ya, Kak. Memang. Ini gimana nih pengalamannya Pengap, pakai ini, Kak, pakai hazmat? Bisa pakai hazmat itu berapa, Kak? Berapa jam kalau sama dinas? Oh, tergantung situasi dan kondisi pada saat itu, Wilda. Rata-rata nih, rata-rata. Ya, kakak paling lama pakai hazmat itu 4 jam, Wilda. 4 jam, yang paling sebentar itu 2 jam, 2 jaman lah. Aku aja pakai masker N95 itu, Kak, waktu dinas itu masuk 15 menit aku udah pengap. Apalagi berjam-jam pakai hazmat ya, Kak. Mungkin karena udah beradaptasi kali ya tubuh kita gitu ya. Jadi apa namanya, kakak lebih suka sih pakai N95. Soalnya di rumah sakit itu ada 2 jenis masker gitu kan, yang N95, satu lagi KN namanya gitu. KN95 Wilda. Jadi kalau KN itu apa namanya, dia itu kalau misalnya kita udah berkeringat di dalam, dia lengket tuh sama hidung kita, jadi nggak ada lagi ruang untuk kita menghirup nafas. Nah, kakak itu pengalaman kali jadi ngep ya, Kak? Lebih cepat sesaknya ya pakai KN itu gitu. Ya ampun, kita doakanlah cepat berakhir nih pandemi ini ya, Kak, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Bang Yogi _PW dari SMA itu, Kak. Itu maksudnya gimana? Aku nggak ngerti nih. Coba di-mention lagi pertanyaannya ya, Bang Yogi. Aku nggak ngerti pertanyaannya itu apa. Dia nanya kakak dari SMA mana gitu. Masa ya? Kakak dari SMA mana? Apakah dia sekepo itu dengan Kak Rizka? Silahkan nanti di-follow ya, Bang Yogi, Instagramnya Kak Rizka. Rizka Fajriani ya, Kak? Enggak, Rifayani ya, Rifayani. Nama aslinya Kak Rizka Fajriani. Masih jomblo ya? Silahkan di-follow ya, masih jomblo. Ya Allah.
Wah, ini ada lagi yang nanya nih Kak. Ini Najmi Misbah lagi yang bertanya Kak. Ini pertanyaan kedua buat dia Kak. Kalau dia nanya lagi satu kali dapat THR dari Kak Rizka. Wah. Ini suka dukanya merawat pasien positif COVID apa Kak Aris? Apa ada cerita yang berkesan? Katanya gitu Kak. Jadi pengalamannya Kak Rizka waktu itu gimana nih Kak? Aku waktu itu pernah lihat story-nya Kak Rizka sih di WA. Waktu ada pasien sembuh itu tetap udah kayak Aukarin Kak dulu nulisnya Kak. Wow. Udah banyak gitu. Udah banyak kali udah gitu ya. ke Yaumil-Yaumilan Kak. Udah ke Yaumil-Yaumilan. Oh, oke. Nah, memang apa namanya? Suka dukanya gitu kan. Pertama kita cerita dulu dari sukanya ya, seperti itu ya Wilda ya. Karena apa namanya kita harus senang-senangnya mengambil dulu ya Kak. Iya, kita mengambil hikmah dulu dari kejadian ini gitu kan. Nah, sukanya itu apa namanya? Tim COVID ini kakak bertemu dengan teman-teman dari ruangan lain seperti itu. Jadi menambah kenalan teman seperti itu Wilda. Karena apa namanya? Iya, karena tim yang ditunjuk untuk apa namanya di ruang COVID ini itu banyak gitu, ada dari bedah gitu kan, dari anak, dari jantung, dari poli pun bahkan ada yang terjun sebagai tim COVID gitu, dan juga dari Pavilion Ambon Pagi seperti itu. Jadi memang karena apa namanya, karena banyaknya teman gitu kan, apa namanya dari bermacam-macam instalasi seperti itu. Jadi di satu ruangan gitu kan, meskipun kita apa namanya tuh merawat pasien COVID gitu kan, meskipun kita menghadapi pandemi seperti itu, jadi ada sukanya juga gitu. Sukanya itu yaitu tadi kita apa namanya bertemu dengan teman-teman yang baru seperti itu kan. Kemudian juga sukanya itu ya, apalagi kita tahu gitu kan pasien yang kita rawat itu hasilnya udah negatif seperti itu atau dinyatakan sembuh seperti itu pasti sukanya kali gitu kan. Nah iya, kalau dukanya gitu kan, dukanya mungkin ya ada kayak ya, Kak, ya? kita harus menggunakan kayak kita harus menggunakan hazmat gitu kan, menahan haus, menahan buang air kecil, sakit perut atau apapun gitu kan di dalam ruangan gitu kan. Harus apa namanya, harus kan kalau ruangan itu kan sebenarnya karena dia tekanan negatif gitu kan, ataupun ruangan yang dijadikan sebagai ruangan isolasi itu kan kalau bisa kan AC-nya nggak boleh hidup gitu Wilda, karena kan kalau misalnya kita buka pintu nanti kan bisa jadi takutnya itu keluar ya Kak. iya kayak itu. Jadi kita udah menggunakan hazmat seperti itu kan, kita harus apa namanya kepanasan di dalam baju tersebut seperti itu. Iya, sesaknya, ya, kepanasannya, iya dehidrasinya, apalagi pada saat bulan puasa begitu kan. Nah, kayak gitu. Itu dukanya sih ibadah gitu. ya Kak. Amin. Dan semua buat sejawat yang lagi berdinas kita doakan juga semoga menjadi amal ibadah buat sejawat semuanya yang lagi dinas. Iya, tetap semangat gitu kan. Kita harus yakin kalau pandemi ini akan cepat berlalu gitu. Ini Kak, semangat ya. Semangat. Ini lagi nih Kak. Oh, ada yang menyapa kita nih Kak. Hai, halo Mbak Chandania Vanesta Nababan. Aduh, namanya panjang sekali. Iya, oh ini nih. Oh, dia ngasih jempol nih, septum katanya Kak. Dia kayaknya googling nih. Ada pertanyaan tadi, ada bagian hidung. Kita bisa jadi itu. Kalau jawabannya benar, Kak Wiwi dapat hadiah dari Kak Adiska. Wilda. Ada pertanyaan dari Mas Yogi nih Kak. Berat nggak Kak cincinnya sudah lamaran? Kak, cincin siapa? Wilda siapa itu maksudnya? Karena nggak ada pakai cincin. Doakan ya tahun depan ya. Doakan ya tahun depan ya. Doakan aku tahun depan nih. Amin. Doain apa? Jelas lah. Doain apa Wilda? Jelas Wilda. Doain aku melangkah yang selanjutnya. Kemana? Menempuh hidup baru. Kemana melangkahnya? Hidup barunya apa? Kemana diajak? Kemana diajak? Aduh. Amin, kita doakan ya Wilda segera melepas. Mana tahu kalau lagi nonton ya. Doakan ya Kak. Mana tahu kalau dia lagi nonton aku nih. Kalau dia nonton nih, segera lah ya menghalalkan ya ke rumah Wilda gitu ya. Ya, ke rumah aku ya. Habis corona ini tapi Kak. Kita doakan cepat berlalu nih Kak, biar aku cepat juga. Amin. Iya. Doakan ya sahabat Upskill semuanya, semoga diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Apa? Kelancaran apa? Kemudahan apa Wilda? Menghadapi pandemi ini. Oh iya, jelas. Amin. Bukan itu memancing aku nih. Nanti ini beda ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya? Iya. Dari Kak Septi Asri Syahni. Ini kalau nggak salah ini teman aku juga nih Kak, satu profesi. Teman SMP aku. Ini dinas di M Jamil juga nih Kak.
Kak, apakah antibiotik efektif mencegah dan menangani COVID-19 dan apakah COVID sama dengan SARS, Kak? Kira-kira ini gimana, Kak Diska? Pertanyaannya antibiotik berbobot nih ya, Kak ya. Iya, Dibandingkan betul. pertanyaan Najmi tadi ya. Najmi kurang berbobot tadi. Nah, Sorry, Mbak, kalau bercanda. kalau dari pengalaman kakak merawat pasien positif COVID gitu kan, memang pasien tersebut dia sebelum itu gitu, sebelum kakak merawat pasien positif, kakak kan merawat pasien PDP seperti itu. Nah, memang dari hasil pemeriksaan labornya itu dia leukositnya meningkat seperti itu. Dan memang kan kalau misalnya pasien leukositosis kan memang harus kita kasih antibiotik seperti itu, Wilda. Nah, itu hanya untuk melihat antibiotik tersebut hanya untuk memantau jumlah leukositnya gitu. Kalau misalnya udah normal, antibiotiknya di stop gitu. Nah, kalau untuk COVID-nya seperti itu, virus coronanya lebih obat-obatan yang diminum itu oleh pasien adalah obat-obat antivirus seperti itu, Wilda. Seperti chloroquine gitu kan. Chloroquine tuh aku baca juga itu, Kak. Itu dulu pernah digunakan untuk obat malaria ya, Kak. Iya. Tapi Kan sekarang karena udah enggak lagi. Tapi pasien-pasien yang positif itu masih dapat chloroquine sama satu lagi Kak, lupa apa namanya ya. Aku juga lupa namanya. Iya, dia ada tuh antivirus juga. Ya. Jadi ada 2 antivirus yang diminum oleh pasien tersebut, ditambah juga vitamin C untuk meningkatkan daya imunnya gitu, Wilda. Nah, terkait keefektifan gitu, gimana ya? Bisa kita bilang efektif atau tidak seperti itu, Wilda, karena dari pasien-pasien positif yang kakak rawat seperti itu kan. Nah, ada nih perbandingannya, ada satu juga tenaga kesehatan seperti itu kan, tenaga kesehatan. Nah, si pasien ini dia memang rajin mengkonsumsi obat-obatan yang udah dikasih gitu kan, yang udah diberikan sesuai order dokter gitu. Di lain sisi dia juga nutrisinya juga bagus seperti itu. Dan memang waktu penyembuhannya tuh juga lebih cepat dibandingkan pasien yang yang bukan malas seperti itu kan, malas minum obat antivirus. Ada juga berarti ya, Kak, ya? Ada. Malasnya itu bukan karena karena dia tahu gitu kan, karena dia tahu COVID ini chloroquine itu belum terbukti untuk penyembuhan COVID gitu kan. Karena yang malas minum obat ini dia juga tenaga kesehatan gitu, Wilda. Jadi di lain sisi sih kita juga nggak bisa membandingkan antara pasien yang malas minum obat ini dengan yang rajin minum obat, Wilda. Karena perbedaan usianya juga jauh gitu, Wilda. Yang pasien yang rajin minum obat ini dia masih usia di bawah 50 tahun, sementara pasien yang malas minum obat ini usianya 60 tahun ke atas, Wilda. Jadi memang kita nggak bisa memastikan, tapi kan balik lagi gitu kan. Yang namanya kita butuh usaha atau butuh ikhtiar gitu kan untuk melakukan untuk sembuh gitu, Wilda. Jadi dilakukanlah berbagai cara, salah satunya dengan meminum antivirus lebih tepatnya. Karena kalau seandainya kita minum antibiotik itu nggak tepat sasaran, Wilda, karena kan dia virus ya, Kak? Iya, dia virus bukan bakteri seperti bakteri. itu. Iya. Tadi apa satu lagi pertanyaannya? Ini satu lagi, Kak. Apakah COVID ini sama dengan SARS, Kak? Katanya gitu. Oh, gitu. Nah, kan kita tahu kan kalau virus corona ini kan virus SARS juga gitu kan, tapi yang udah tapi namanya beda ya, Kak ya? Iya. Tipenya beda. Iya, tipe beda gitu. Tapi gejala yang ditimbulkannya sama-sama virus yang menyerang pernafasan seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini luar biasa bisa dibilang Kak Diska sekali. Iya. Jadi bisa dibilang dia adik kakak mungkin ya. Atau kalau nggak adik kakak mungkin dia tetanggaan mungkin, Kak. Tetanggaan ya. Atau ciuman. Ya mungkin virus COVID ini adalah virus SARS yang udah berkembang lagi gitu kan, yang lebih mengerikan atau gimana gitu kan. Kayak gitu. Ini luar biasa sekali ya, sahabat Askep, jawaban dari Kak Diska. Jadi kalau mau nanya-nanya silahkan diketik di kolom komentar, nanti dijawab sama Kak Diska. Ini ada lagi yang nanya nih, Kak. Oh, dari Kak Canda Nia Vanesta Nababan. Jadi namanya sangat panjang sekali nih, Kak. Iya. Sepanjang kisah Najmi. Kenapa Najmi terus yang kena sundul gitu? Karena dia nonton, Kak. Kalau dia nggak nonton, aku nggak panggil namanya, nggak mention namanya, Kak.
Kak mau tanya, penanganan apa yang terjadi COVID dan SARS yang harus dilakukan? Maksudnya pertanyaan apa yang harus dilakukan nih mungkin maksudnya Kak. Pertanyaan apa yang harus dilakukan penanganan untuk pasien apa yang COVID? harus dilakukan? Ya, penanganan apa yang harus dilakukan untuk pasien COVID dan SARS? Tuh. Oh gitu. Oke, kita fokus dulu ke COVID-nya ya, karena Ya, COVID dulu, karena dia agak SARS berbeda ya, itu, Kak. iya nggak, karena pada saat waktu SARS itu kakak masih kecil gitu, jadi nggak tahu. Belum ada pengalaman ya. Sekarang Iya, karena betul. fokusnya di COVID, kita bahas COVID nih Kak. Iya, iya. Kalau misalnya penanganan untuk COVID-nya itu, ketika pasien, misalnya dia pasien PDP gitu kan, dirawat di rumah sakit, itu bunyi di mana tuh Wilda? Ya ampun. Gak apa. Apakah Ini terganggu? jam-jam mau buka, maklum itu ya. Papaku kayaknya lagi renovasi Kak. belum beduk ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Kak. Ketika pasien PDP dirawat di rumah sakit gitu kan, sebelum hasil tes swabnya keluar gitu kan. Jadi kan memang pasien itu dirawat sesuai dengan keluhan dia gitu. Nah, rata-rata kan pasien yang masuk ke rumah sakit itu dengan keluhan seperti dia ada keluhan sesak nafas seperti itu kan Wilda. Jadi memang penanganan itu tentu kita kasih terapi oksigen kan, dan itu memang lebih ke order dokternya gitu kan Wilda. Kemudian kalau dari kitanya sih kita atur posisi gitu kan senyaman pasien seperti itu. Ya, Nah, kemudian kalau gitu kalau dari demamnya kita juga kasih kalau dari dokternya kompres kan juga, obat antipiretik gitu kan. Nah, ya kolaborasi juga kita kan, dan dari kitanya keperawatannya adalah kompres seperti itu Wilda. Nah, iya. Nah, tapi pasien yang dirawat itu dia tidak murni COVID Wilda, ada penyakit penyertanya seperti itu. Oh, ini ada istilahnya nih Kak, komorbid. Ya, aduh, ya kayak gitu. Udah update kita ya. Balik lagi kan, balik lagi ke apa penyakitnya gitu kan, penyakit penyertanya gitu. Apakah ada DM-nya, ada jantungnya atau penyakit lainnya seperti itu, atau CKD-nya seperti itu. Nah, memang selain kita mengatasi yang gejala yang ditemukan oleh COVID gitu kan, kita juga melakukan tata laksana terkait dengan penyakit penyertanya seperti itu Wilda. Nah, selain dari segi farmakologi gitu kan, atau obat-obatan gitu kan, kita juga memotivasi pasien terutama itu yang paling penting ya Kak. Iya, untuk tetap semangat gitu, karena ketika pasien itu dia tahu dia bakal dirawat di ruang isolasi Wilda, dia udah stres sendiri gitu Wilda, dia udah terpikir gitu kan, nggak ada keluarganya yang menemaninya seperti itu. Dan dia juga dirawat oleh orang-orang berpakaian astronot seperti itu Wilda. Yang wajahnya pun juga nggak tampak ya. Iya, nggak tahu. Jadi memang ada timbul stres, depresi pada pasien tersebut gitu. Nah, dan di sinilah peran kita, karena kan ibaratnya kan perawat itu dia lebih lebih sering atau lebih lama berada di ruangan pasien ketimbang tenaga kesehatan lain Wilda. Nah, kita juga harus membantu memotivasi pasien gitu kan, baik dari segi nutrisinya, dietnya gitu kan, kita motivasi supaya dia bisa menghabiskan diet yang udah dikasih dari rumah sakit, kemudian memberikan dukungan psikologis gitu kan, supaya pasien itu tetap semangat dalam menjalani masa-masa penyembuhan seperti itu Nilda. Itu sih lebih jadi memang bukan tidak hanya dari segi obat-obatan aja, tapi juga memang butuh support terhadap pasien tersebut gitu, penanganan dari COVID ini gitu Wilda. Ya, benar sekali Kak. Jadi support itu juga penting bagi pasien-pasien ya. Iya. Ini sahabat Rapscape, karena itu jadi penjelasan dari Kariska sudah panjang lebar sekali tadi, dan kita juga hampir 1 jam sudah berdiskusi. Nanti kita akan lanjut lagi Kak ke sesi yang kedua, karena kalau live itu nggak berasa loh Kak, 1 jam itu kayak bentar gitu ya Kak ya, sedangkan pertanyaan yang mesti dijawab itu masih banyak Kak. Jadi nanti kita akan ambil live-nya lagi Kak. Nah, sahabat Rapscape yang ada nonton live sharing kita hari ini, aku mau kasih tahu nih sekarang siapa aja pemenang kuis YouTube-nya Rapscape. Nih ada 4 orang yang kita umumkan. Kariska, ada yang tahu Kak? Mana tadi? Aku scroll dulu ya. Nah, ini
Karena minggu kemarin kita nggak kasih pengumuman siapa pemenang kuisnya, jadi kita umumkan hari ini ada 4 orang. Nih yang pertama nama Instagramnya @sibadui. Hadir nggak ya? Kalau hadir nanti silakan ya ketik di kolom komentar. Kita ucapkan dulu selamat kepada si Baduy. Selamat. Bantu meriahkan ya Kak ya. Karena hanya kita Iya. berdua di sini Kak. Iya, Kemudian yang betul. kedua kita ucapkan selamat nih pemenang kuis kepada Mas Gary Hanasti nih Kak. Aduh, sama-sama Iya, selamat ya. Tadi dia selamat. hadir loh Kak. Aku lihat tadi dia hadir. Ada ya? Ada dia tadi Kak. Nah itu masing-masing orang mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000. Itu wow banget nggak sih Kak? Aku aja mau. Wow, iya. 50.000 loh. Lumayan buat THR pulsa. Lumayan. Dan yang Untuk ketiga isi nama paket juga, kan? Instagramnya, iya benar Kak, itu isi paket. Apalagi kita masih di rumah ketiga, aja ya Wilda ya. Aku sekarang udah pakai wifi nih Kak, semenjak di rumah aja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan yang ketiga nama Instagramnya adalah Akhirnya dapat katanya tuh. oh ya sama-sama ya Mas Gary. Dia Iya, selamat. karena pelanggan setia kita juga nih Kak. Yang ketiga itu nama Instagramnya @indahalizar. Kita ucapkan selamat ya Kak Indah Alizar. Selamat. Dan yang terakhir, yang keempat kita ucapkan juga selamat kepada Kak Adini. Oh, belum Kakak sih. Next time coba lagi. Kepada Kak Adini Ardani ya. Kita ucapkan selamat kepada selamat. 4 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah pulsa senilai Rp50.000 dari Upscape. Kak Rizka penasaran nggak Kak? Ini orang-orang ini kenapa bisa menang ini Kak dan dapat pulsa Iya. dari Upscape nih? Nah Iya, jadi di bagi-bagi Upscape itu tipsnya Wilda. bagi tips ya Kak ya. Siapa tahu minggu depan kakak yang beruntung. Jangan lupa diikuti nih Kak. Jadi di Upscape kita punya ini Kak, punya kuis di channel YouTube-nya Upscape Kak. Nah itu persyaratannya ada di postingan Instagramnya kita. Teman-teman nanti silakan lihat di postingan Instagram Upscape gimana cara mengikutinya. Di situ ada pertanyaan yang kita share secara berkala Kak. Jadi kita umumkan setiap minggu. Jadi kalau teman-teman jawab benernya lebih banyak, itu dapat hadiah pulsa. Jadi dari sekian ribu orang yang ikut nih Kak, jadi yang berhak mendapatkan hadiah pulsa hari ini 4 orang yang tadi. Nah jadi sahabat Upscape itu biasa kuisnya tentang SKB juga itu Kak kita kasih. Kuis-kuis yang ada di channel YouTube kita itu tentang SKB. Jadi silakan Kak Rizka kalau mau ikut juga boleh Kak, tapi kayaknya kalau tim Upscape di blacklist sama bos sih Kak. Oh gitu ya. kemungkinan besar nih Kak. Iya. Cuman Ya kita nggak ada ikut salahnya kalau memeriahkan Kak aja Rizka ya mau mencoba. Wilda, ya. Ya ikut memeriahkan Iya, aja. ikut memeriahkan Jadi sahabat aja. Upscape, jangan lupa ya di follow Instagramnya @upscape karena semua informasi terupdate kita akan posting di Instagram Upscape. Kemudian jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Upscape yang baru. Apa namanya Kak? Bang Yomil cuma abang nggak tahu nih Bang. Channel YouTube-nya Upscape yang baru Kak. Enggak, bukan Upscape official lagi. Nah jadi karena dulu channel kita pernah akun kita kan Hack pernah ya, dibajak oleh orang di-hack Kak, gitu pernah ya. dihack orang. Jadi kita punya Bang channel Yomil, YouTube yang maafkan baru. Rizka, Bang. Karena sibuk dinas ya Kak ya, jadi nggak ingat lagi Iya, nama betul. YouTube channelnya Upscape apa. Namanya adalah Upscape sekarang Kak. Kalau dulu kan Upscape Indonesia Official, jadi silakan di unsubscribe gitu. aja sahabat Upscape. Silakan di subscribe yang baru namanya Upscape. Caps Lock semuanya Upscape. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share semua informasi yang ada di Upscape itu. Oke sahabat Upscape? Ya. Oke. Ini harusnya Tapi udah aku tidak berakhir kakak sih. subscribe deh. Oh Kak, jangan-jangan Kakak Kakak belum subscribe, subscribe. Udah, Udah. udah rasanya. Tadi Udah rasanya. Nanti coba dicek lagi ya Kak. Iya. Kalau enggak nanti Yang aku lapor 1000 ke itu bos. kan? Yang 1000 subscriber itu kan? Iya yang baru ya. Jadi sekarang udah 1.000 lagi nih Kak subscriber. Iya. Jadi sahabat Upscape yang mau Dapat ikutan juga hadiah pulsa, silahkan diikuti kuis yang ada di YouTube-nya kita. Itu panduannya ada di postingan Instagram kita. Ini biasanya live itu 1 jam sudah berakhir sahabat Upscape. Jadi kita sambil menunggu dia berakhir. Jadi aku promo-promo dulu nih sahabat Upscape. Iya, silakan Wilda. Iya Kak, dia aku suka promo orangnya. Nah kalau di Upscape itu kita ada yang namanya layanan TO gratis, kita juga ada nih Kak. Kemudian kita juga ada paket bimbel online, kita juga ada. Dan sekarang kita malah yang terbarunya kita buka layanan TO gratis untuk yang mau ikut UKOM nih Kak. Oh iya. Tinggal betul, 27 detik lagi tersisa. Oh iya. Nah jadi buat sahabat Upscape yang mau semua promo, karena hari ini ada diskon dan aku akan kasih banyak sekali diskon buat sahabat Upscape. Nanti silakan dikontak nomor aku di nomor 08 52 78 13 53 76. Rekan-rekan silakan ikuti bimbelnya dan dapatkan dapatkan diskonnya. Ini mau mati nih. Jadi halo Kak Riz, masih standby Kak? Aduh aku ngatur posisi HP aku dulu.
Halo Kak, Kak Rizka dengar aku? Bentar Wilda, kayaknya ini bermasalah lagi deh. Bentar dulu ya. Oke Kak, oke. Coba tes lagi Wilda. Kedengaran suara Kak Wilda? Dengar Kak, aku dengar. Oke, sip. Ini sahabat Upscape, silakan yang mau bertanya lagi, silakan diketik di kolom komentar ya. Kita ucapkan selamat datang yang baru bergabung di live sharing Upscape pada hari Minggu ini. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung, selamat datang ya. Aku sambil balas chat peserta yang udah menghubungi aku nih Kak. Jadi Iya, kalau di Upscape itu iya, ketika kita silakan, promo, dia langsung ini Kak. Sambil kita menunggu ada pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Saran kakak Wilda, mending Wilda pinkan deh nomor HP Wilda di ini, di Oh, di komen. sini Kak. Iya. Bisa dipin ya? Bisa, rasanya bisa. Aku coba dulu Tapi deh, Kak. dari Dari apa namanya, HP aku. dari akun Upscape-nya. Di mana ya? Iya. Aku nggak tahu nih. Kalau nggak salah kita klik aja komen itu kan. Kalau nanti Terus, bisa aku coba ada nih, Kak. pin-pinnya nggak sih? Ya coba dulu Wilda. Kakak juga. Coba kirim. Kayak gitu Aku biasanya coba kakak ya. ikutin. Kalau aku gini jadi nge-zoom dong. Marketing Upscape. Aku tulis ya. Jadi buat sahabat Upscape yang mau daftar bimbel nanti bisa dilihat nomor HP-nya di sini. Kak Riz, nggak ada tulisan PIN? Nggak ada Wilda. Nggak ada, Kak. Aku udah kirim itu. Di grup mungkin yang bisa ini, Kak, di PIN. Atau karena udah update kali ya Mas Instagramnya. Nah, saya dulu pernah. Oh iya ya. Pakai HP-nya Upscape ini. Wah, ada yang nanya nih, Kak. Jadi kesempatan aku buat promo nih kalau ada yang nanya. Katanya bimbel SKB-nya berapa lama? Nih, jadi buat sahabat Upscape yang sekarang lagi nunggu jadwal SKB yang belum tahu kapan, jadi mending ikut bimbel aja nggak sih, Kak? Jadi persiapannya itu lebih matang lagi. Jadi silahkan ikut bimbel di Upscape karena bimbelnya itu lebih kurang selama 1 sampai 1,5 bulan. Jadi hampir belajarnya itu dalam seminggu hampir tiap hari. Nanti teman-teman akan kita kasih selalu pembahasan soal yang berbeda tiap harinya. Dan kelebihannya lagi nanti dapat 9 kali tryout di Upscape itu, tryoutnya udah seperti CBT loh teman-teman semuanya. Jadi kalau ikut bimbel di Upscape teman-teman tidak akan rugi. Jadi mending ikut bimbel, silahkan dihubungi nomor marketing kami atau silahkan dikunjungi juga nih Instagramnya Upscape. Di situ sudah ada pamflet bimbel kami, ada nomor marketing kami yang atas namanya Wilda. Itu aku sendiri. Nanti silahkan lihat nomor aku di situ. Kemudian nanti silahkan dihubungi aku via WA juga bisa. Dan teman-teman silahkan nanti sebutkan passwordnya itu bilangin teman-teman sudah ikut live sharing kita. Nanti kita akan kasih diskon nih buat teman-teman semuanya. Oke, Kak Rizka sepertinya sudah siap-siap nih. Tadi Kak Rizka gini-gini ya. Iya. Ganti apa namanya headset. Kayaknya tadi headsetnya itu goyang gitu Wilda. Oke, Kak. Ayo sahabat Upscape silahkan bertanya mumpung Kak Rizka masih standby nih sama kita di sini. Kalau teman-teman tadi juga ada yang nanya nih Kak, katanya biasanya kalau buat perawatan pasien yang positif COVID itu berapa hari sih Kak ini penyembuhannya Kak? Penyembuhannya. Ada yang nanya gitu tadi Kak. Itu rata-rata 20 hari lah. Maksudnya itu tergantung kan kondisi pasien seperti itu Wilda. Jadi kan memang 20 hari? Iya, jadi memang ada yang lebih Lama cepat gitu kan. Karena kan masa inkubasi dari virus tersebut kan cuma 2 minggu gitu Wilda. Jadi kan ketika pasien tersebut di hasil swabnya keluar positif, jika dia rajin minum obat gitu kan, kemudian psikologisnya juga bagus gitu kan, intake nutrisinya juga bagus gitu. Jadi memang lebih cepat gitu Wilda. Nah, kalau pengalaman kakak merawat pasien positif Wilda, itu sekitar 2 minggu lebih lah rata-rata, ada yang 17 hari, bahkan yang paling lama itu sekitar 1 bulan kemarin ini dirawat di rumah sakit Wilda. Jadi memang balik lagi ke cukup lama juga ya Kak ya? Iya, balik lagi ke kondisi pasiennya gitu Wilda.
Kalau misalnya dia memang apa namanya seperti yang Kak bilang tadi itu kan, memang dijaga kali sistem imunnya gitu kan di dalam selama perawatan itu, memang lebih cepat gitu virusnya apa namanya bisa dikalahkan Go oleh out-nya ya, antibodi Kak. kita. Iya. Jadi berjuang ya menghadapi virus COVID-19 ini. Itu ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya. Oh, ini nanya bimbel nih, kayaknya aku seneng nih kalau dia mau daftar bimbel, Iya, ini iya, bagian iyalah. aku sekali nih. Nih, jadi sekarang kebetulan kita lagi buka pendaftaran bimbel SKB nih sahabat Upscape semuanya. Jadi jadwal mulainya itu seharusnya tanggal 26 Mei, cuman kuotanya tinggal 10 orang lagi Kak Diska. Jadi kalau kuotanya sudah full, kita akan majukan jadwal bimbelnya. Jadi teman-teman buruan daftar, karena setiap hari itu selalu ramai yang daftar bimbel di Upscape, bimbel SKB di Upscape. Insya Allah itu bisa membantu teman-teman untuk lulus, untuk mendapatkan NIP tahun ini. Ada nanya ya, siapa ya? Nah ini nanti silakan dihubungi aku ya, siapa tadi nanya dari Bang Diki Novandi, silakan dikontak aku, nomor HP aku tadi sudah kita ketik di kolom komentar live ini, silakan dihubungi, nanti aku akan kasih diskon. Khusus hari ini diskonnya senilai Rp50.000. Mantap? Super mantap. Mantap ya Kak? Upscape itu memang mantap ya. Iya. Super mantap. Ada yang nanya nggak ya? Ya pernah lihat komen soalnya kata gitu. Ya bro ikut lagi ya. Oh kebetulan kalau kita bimbel SKB di Upscape itu kita bimbelnya via grup WhatsApp. Jadi nanti ada tutornya akan mengajarkan teman-teman semuanya. Dan kelebihnya lagi di sini di satu grup bimbel itu kita batasi maksimal kuota hanya 45 orang. Jadi bukan melalui Telegram. Kalau Telegram itu bisa kan rame tuh. Pasti nggak fokus ya Kak Dis. Tapi kalau di Upscape itu bimbelnya sangat terbatas ya Kak. Jadi sangat mantap. Kak Rizka, ya, buat info juga buat teman-teman semuanya, Kak Rizka ini juga merupakan salah satu tutor bimbel di Upscape itu bimbel Ukom. Jadi Kak Rizka ini luar biasa ya. Bimbel Ukom juga ada Kak Rizka. Kita doakan Kak Rizka lulus CPNS tahun ini, habis itu tahun depan bisa jadi tutor di bimbel SKB lagi Kak ya. Dari bimbel Ukom jadi bimbel SKB. Mantap-mantap ya. Ini ada yang lagi nih Kak. Oh, ada ini Kak. Dia minta motivasi nih sama Kak Rizka untuk ujian kompetensi lagi dilema pada penyakit wabah ini. Karena Kak Rizka juga tutor hukum nih, dia minta sedikit motivasi nih dari Kak Rizka nih. Karena Kak Rizka kan kita lihat sangat iya untuk hukum Kak. Mungkin boleh dikasih sedikit motivasi Kak sambil aku baca pertanyaan yang lain. Oke. Bagi teman-teman yang sedang berjuang gitu kan untuk mendapatkan STR. Meskipun kita sedang berada di kondisi wabah ini kan, kita belum tahu kapan pastinya mau Ukom, tapi teman-teman jangan putus asa dulu gitu kan, tetap berusaha, tetap lakukan ikhtiar terbaiknya gitu, jangan sampai nanti menyesal gitu kan. Kita udah dikasih waktu yang panjang untuk belajar gitu, jangan sampai nanti hasilnya malah mengecewakan gitu. Memang di rumah itu sangat membosankan gitu kan, apalagi mungkin teman-teman yang dia profesi tapi melalui melalui Zoom gitu kan, maksudnya itu nggak praktek di lapangan online gitu kan. Memang kita lagi di di kondisi yang memang belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan, apalagi untuk usia kita yang yang 30 tahun ke bawah ini, memang ini adalah pertama kalinya wabah yang kita alami seperti itu, yang memang mengharuskan kita untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah pun bahkan di rumah seperti itu. Bahkan tempat-tempat hiburan ditutup seperti itu kan, ada pembatasan PSBB seperti itu. Tapi jangan dulu dirisaukan kapan ujian itu akan dilangsungkan. Yang pasti teman-teman tetap harus berusaha, harus belajar dulu gitu kan untuk mempersiapkan gitu. Jangan sampai nanti menyesal gitu. Sama kayak Rizka sendiri gitu kan, yang nggak tahu kapan mau ujian SKB. SKB ya Kak. Entah ujiannya bulan depan Juni gitu atau bulan Juli gitu kan. Tapi kita tetap harus harus siap gitu kan. Kalau misalnya nanti ada pengumuman tiba-tiba gitu, ujiannya bulan Juni gitu kan, yang penting kita tetap memanfaatkan waktu yang ada sekarang untuk belajar seperti itu, kayak gitu. Pokoknya jangan galau-galau deh gitu kan. Jangan galau-galau, dilarang galau. Karena tidak hanya kamu sendiri aja yang yang STM-nya itu kepending lama gitu kan, karena memang semuanya itu terdampak gitu. Kamu tidak sendiri benar sekali itu, gitu kan. Kita bersama ya menghadapi pandemi ini ya. Jadi cobalah teman-teman itu belajarnya seperti akan menghadapi ujiannya itu besok ya Kak. Jadi setiap hari betul. Akan semangat belajarnya. Jadi bayangkan aja besok itu udah ujian gitu ya. Itu motivasi dari kita.
Cuma kalau dari kita sih hanya bisa memberikan motivasi ya Kak. Cuman niatnya itu kembali ke diri sahabat upscape semuanya. Eksekusinya Itu motivasi dari Kak Rizka, mantap ya. Mantap ya. Dia ada nanya nih Kak, dari Bang Diki _Novandi. Setelah tadi dia nanya bimbel SKB, sekarang dia nanya nih Kak. Kak mau nanya, ada pasien PDP hasil swab negatif 2 kali, pasiennya ada pengobatan TB paru 2 minggu, haruskah diisolasi? Kira-kira gimana tuh Kak Rizka? Dia PDP cuma hasil swabnya negatif 2 kali Kak. PDP berarti maksudnya itu belum terkonfirmasi positif gitu kan? Iya. Tapi ya, negatif katanya malah Kak. Iya, dia apa dia dah? Tapi dia ada pengobatan TB 2 minggu. Haruskah dia diisolasi? Katanya gitu Kak. Kak Rizka sudah miring-miring nih, pertanda lagi baca kolom komentar. Iya. Nah gini, pasien yang diisolasi itu khusus untuk COVID ini gitu kan, memang adalah pasien-pasien yang khusus COVID seperti itu. Jadi kalau seandainya hasil swabnya itu udah negatif, memang pasiennya itu memang dikeluarkan dari ruangan isolasi COVID gitu, karena takutnya nanti dia malah tertular dari pasien lain yang gitu kan, yang dirawat di ruangan yang sama dengan COVID dia seperti itu. Meskipun dia adalah pasien TB gitu, kecuali dia pindah rawat ke ruangan isolasi TB seperti itu udah. Kayak gitu. Jadi kalau dia udah negatif sih nggak di ruangan COVID lagi ya Kak, cuma karena dia ada TB dimasukkan ke ruang TB lagi gitu. Iya. Isolasinya di ruang TB berarti lagi. Iya. Kayak gitu. Oke. Apa Kak? Haruskah diisolasi gitu? Maksudnya ini isolasinya di rumah sakit atau di rumah gitu? Tergantung. Iya, ini gimana? Coba di kolom diketik lagi di kolom komentar nih Bang siapa tadi namanya? Bang Diki Novandi, ini isolasinya apakah di rumah atau di ruangan rumah sakit? Kalau di rumah pun pasien TB harus diisolasi juga ya Kak? Kan kita kan ini kan karena PDP dia pasien. Ya, dia kan pasien PDP gitu Wilda. Jadi biasanya pasien PDP ini nggak harus diisolasi sih, maksud tuh gini, kecuali dia tapi sebelum hasilnya keluar ya Kak. Iya, menunggu hasilnya. Kecuali dia pasien positif, kemudian keluar hasil swabnya 2 kali negatif atau dia dinyatakan sembuh, dia masih tetap harus diisolasi selama 2 minggu lagi gitu. Nah kalau misalnya PDP aja gitu kan, yang hasil swabnya memang dari awal itu udah negatif, bukan nggak positif sebelumnya gitu, berarti kan ibaratnya tuh dia udah murni nggak COVID gitu. Jadi tetap kalau untuk COVID-nya mungkin dia nggak harus isolasi gitu, tapi tetap jaga physical distancing gitu kan, cuci tangan gitu, supaya dia nggak tertular dari orang lain, lingkungan gitu ya, dari orang lain gitu, kayak gitu. Benar gitu. Nah gitu ya jawabannya untuk Bang Diki tadi. Terus ada yang nanya juga nih Kak, mana tadi ya? Aku scroll dulu ya pertanyaannya. Kalau belum dijawab sama Kak Rizka, nanti silakan di-mention lagi di kolom komentar kita, nanti kan kita bahas lagi. Ini Kak dari Kak Moko _Alviko. Kak, gimana untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat yang merawat pasien COVID-19? Apakah ada kompetensi khusus nggak Kak yang harus dimiliki oleh perawat tersebut? Ini gimana kira-kira nih Kak Riz? Kalau dari rumah sakit tempat Rizka bekerja sendiri, memang yang direkrut itu nggak harus ada keahlian ini gitu. Dia memang rata-rata sih yang kami ada kriteria gitu kan, kriteria perawat yang bisa dijadikan tim COVID seperti itu. Nah pertama itu adalah usianya kurang dari 50 tahun Wilda. Kemudian tidak dalam masa hamil gitu, atau tidak dalam masa menyusui seperti itu. Kemudian juga tidak memiliki riwayat penyakit komorbid. Nah kalau untuk kompetensi tidak ada ketentuan seperti itu. Siapapun bisa direkrut menjadi tim COVID asalkan memenuhi kriteria yang tadi gitu. Kemudian nah sebelum terjun ke rumah sakit, ke pasien gitu, nanti bakal dikasih kayak semacam
bukan Panduan, pelatihan sih. apakah? Ya, kayak itu aja, kayak panduan gimana penggunaan APD, pelepasan APD gitu. Pokoknya dikasih dulu sharing ilmu dulu sebelum terjun menjadi tim COVID seperti itu. Kalau untuk kompetensi nggak ada. Karena Karena nggak mungkin kan di udah tengah, STR juga, ya. iya, nggak mungkin di tengah pandemi ini dituntut misalnya harus memiliki Syaratannya kelompok ribet ya ini Kak ya. gitu ya. Apalagi mana ada lagi pelatihan yang buka gitu Wilda. Bahkan kita Iya. aja ditunjuk gitu kan, ditunjuk gitu. Hmm. Ditunjuk untuk berarti harus mau gabung gitu. Itu Iya. Mau intinya nggak mau gitu. harus ini ya Kak. Harus ikut Iya. tergabung. Tuntutan Harus pekerjaan ya gabung. Kak. Iya betul. Siap nggak siap? Oke, Harus ini ada lagi siap, yang nanya gitu. nih Kak. Dari Kak Arleta Alika. Kak mau nanya bagaimana cara menangani pasien COVID yang mengalami depresi terhadap penyakitnya agar semangat sembuh nih Kak. Oh gitu. Nah, itu pernah juga kejadian pada pasien yang kakak rawat Wilda. Pasien ada yang itu, sempat depresi juga Kak? iya, ada yang sempat depresi juga gitu kan. Nah, pasien itu juga tenaga kesehatan, di mana beliau itu ibaratnya cukup cukup terkenal di lingkungan tempat tinggalnya gitu kan. Jadi beliau takut gitu ketika lingkungan tempat tinggalnya tahu nanti dia positif, bisa-bisa nanti dia dijauhkan seperti itu Wilda. Jadi memang dia itu sangat pada saat dirawat di rumah sakit itu dia memang menunjukkan gejala depresi seperti dia nggak mau makan gitu, kemudian wajahnya sedih aja terus gitu kan Wilda, menangis aja terus gitu kan. Bahkan ketika kami masuk ke ruangan pasien tersebut, dia langsung menangis seperti itu Wilda, pengen minta dipeluk seperti itu, pengen minta dikuatkan seperti itu Wilda. Jadi memang penanganannya itu kita kasih lagi, kita motivasi lagi gitu kan. Kita ingatkan beliau kalau beliau itu memiliki anak atau keluarga di rumah yang menantikan kesembuhan beliau seperti itu. Nah, kita ingatkan lagi kalau misalnya penyakit ini bisa sembuh gitu kan. Yang penting kita harus menguatkan sistem imun kita gitu. Jadi memang kalau untuk pasien-pasien yang yang ada tekanan psikologis seperti itu kan, ada stresnya, depresinya gitu kan, memang lebih dibutuhkan itu komunikasi terapeutik dari kitanya, gimana kita menguatkan si pasien seperti itu. Karena memang dari keluarganya pasti tentu ada dukungan seperti itu kan. Karena rata-rata pasien yang kami rawat itu dia kan dia bawa HP itu kan ke ruangan, karena namanya ruang isolasi kan mono gitu ya Wilda. Bosan ya. Jadi lah ya Kak. Iya, jadi memang dari dukungan keluarga juga butuh seperti itu. Misalnya kayak di video call tiap hari gitu kan, nanyain kabar, kasih semangat gitu. Memang lebih ke itunya sih, lebih ke supportnya gitu. Support gitu ya Kak. Iya, kayak gitu. Kecuali nanti kalau misalnya dia memang ada gangguan tidur jadinya Wilda, karena kebetulan pasien itu dia memang katanya dia kesulitan tidur gitu kan, jadi kita minta konsul sama dokter psikiater gitu Wilda, kolaborasi konsul. Ini nanti dapat obat juga, gitu obat-obat. Jawabannya. Dapat obatan buat tidur juga Kak? Iya, karena dia memang waktu itu seminggu dia dirawat, dia nggak mau tidur gitu kan. Anggaplah dia berusaha untuk tidur, tapi tetap aja tapi nggak bisa. Tetap aja, jadi memang itu kita serahkan lagi ke dokter psikiater sebenarnya, ke dokter jiwanya. Nah itu luar biasa sekali ya sahabat Upscape. Jawabannya dari Kak Ariska tadi itu pertanyaan dari Kak Arleta Alika. Jadi kalau sahabat Upscape yang mau bertanya silahkan diketik lagi di kolom komentar kita. Kita masih punya ada waktu ya, sekitar 20 menit lagi untuk live sharing hari ini. Oh iya, betul. Ini pembahasan ini bikin aku melo nih sahabat Upscape ya. Karena kita membahas penyakit ya. Jadi melo, karena aku biasanya orangnya bahasnya diskon-diskonan. Sekarang aku harus bahas ini, bahas penyakit. Iya. Jadi sekarang aku heboh nih Kak. Ini ada lagi pertanyaan dari, dia nanya nih, ini aku suka nih kok nanya-nanya gini. Dari Kak _Anita 25. Kak buat jadwal bimbelnya dimulai kapan? Nah ini bimbelnya kita akan mulai untuk SKB perawat, itu batch yang ke-16 kita buka. Kita mulai tanggal 26 April ini. Tapi kuotanya tinggal 10 orang lagi, jadi buat sahabat Upscape silakan daftar secepatnya, karena kalau kuota full kita nggak buka pendaftaran lagi, jadi kita akan langsung mulai bimbelnya. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi aku tunggu, silakan hubungi nomor WA-nya yang tadi, yang kita ketik di kolom komentar tadi. Jadi sahabat Upscape silakan scroll ke atas. Atau kalau sahabat Upscape lupa, aku sebutkan lagi nih, aku tuliskan di sini nomornya ya. Marketingnya Upscape 0852 78 13 5376. Jadi silakan hubungi, nanti kita akan balas WA-nya setelah live sharing hari ini, kita akan langsung balas nih. Jadi kan dapatkan diskon 50.000 hari ini. Oke, sahabat Upscape?
Lagi yang bertanya. Oh, ada Mbak Uci lagi yang bergabung. Halo Mbak Uci. Kata Halo Mbak Uci ini Uci. Kak, di Sumbar katanya grafiknya baru mulai mendaki. Kalau di Bandung itu udah mulai landai Kak. Jadi katanya Iya. gitu. Katanya orang Minang nakal Kak. Iya. Jadi tetap di rumah Iya. aja sahabat Askep ya. Jadi biar grafiknya itu juga udah melandai. Udah cepat selesai. Ada lagi yang nanya. Oh, ini Kak, kata Kak Arleta tadi penjelasannya sangat memuaskan. Makasih Kak Diska. Iya, sama-sama Mbak Arleta ya, Wilda ya. Iya, Mbak Arleta Kak. Ada lagi sahabat Askep yang mau bertanya, silahkan ya diketik di kolom komentar. Ada Bang Ma'rufi Alwan juga nih. Halo Bang, ini peserta bimbel kita juga nih Kak, dan sangat setia dengan Askep Kak. Jadi Askep itu semua bimbel dia ikutin. Wow, Tadi ya. Kak, dari Bang Diki Novandi tadi Kak, kata dia nanya lagi, jadi tetap diisolasi di ruang TB kan ya, karena dapat pengobatan OAT 2 minggu katanya Kak. Ada tadi yang pasien kita bahas TB tadi Kak, Iya. jadi tetap diisolasi. Iya, sebaiknya sih tetap gitu kan Wilda, karena kan kita tahu penyebaran TB ini kan juga melalui apa kan? Droplet Apa ya namanya? Kak. Iya, droplet gitu. Jadi memang harus diisolasi seperti itu. Kecuali nanti kalau dia udah minum obat itu kalau nggak salah udah sebulan gitu. Jadi boleh lah. Kalau udah sebulan itu biasanya udah apa namanya kumannya itu udah mulai apa namanya itu ya dilemahkan sama obat gitu. Iya, jadi kayak gitu. Oke, ada lagi sahabat Askep yang mau bertanya. Apa tadi katanya nih? Iya, terima kasih infonya. Di rumah sakit kebetulan saya di ACU. Oh, dia ini Kak kerja di rumah sakit ya Bang nih. Bang Diki _ Novandi. Di rumah sakit kebetulan saya di ACU. Ini kalau boleh tahu Bang Diki ini di rumah sakit mana nih? Mana tahu? Iya, betul. Sekitaran kita mana tahu ya Kak? Iya, betul. Di rumah sakit mana Bang Diki? Silakan diketik di kolom komentar ya. Rumah sakit di mana kerjanya Bang? Diki Wakil. Silakan sahabat Askep yang mau bertanya sama Kak Diska terkait dengan pengalaman Kak Diska dinas, ataupun sahabat Askep yang mau sharing pengalamannya, silakan juga diketik di kolom komentar. Karena kita juga sifatnya di sini kan live sharing, jadi emang sharing ya. Oh iya, katanya dari Mbak Candania, katanya penjelasannya sangat baik dan memuaskan nih Kak Diska. Super mantap Kak Diska nih. Nanti kapan-kapan kita undang lagi buat live bareng kita nih Kak. On call ya Kak. Sesuai jadwalnya Wilda ya. Kita lihat dulu jadwal dinas. Kata Mbak Uci bukan nakal, cuma mada. Mbak, itu sama aja. Mada itu bahasa Minangnya nakal ya, sahabat Askep ya. Jadi buat yang belum tahu bahasa Minang, jadi mada itu artinya nakal. Nakal. Ya. Nakal, Najmi nakal. Kayaknya dia belum muncul lagi nih Kak. Belum. Dinas dia nggak ya? Sahabat Askep. Enggak kayaknya Kak. Dia kalau bisa join ini kadang dia lagi nggak dinas tuh. Oh, dia katanya mau swab Kak. Oh, ini aku juga mau nanya nih Kak Diska. Ini kan buat tenaga kesehatan nih Kak, kan yang lagi jadi garda terdepan kan itu juga berisiko nih Kak terpapar sama pasien-pasien yang mungkin ada yang positif. Ini gimana nih Kak? Apakah dites juga swab secara berkala atau seperti apa nih Kak? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Kak Diska? Iya, boleh ya. Jadi gini, kalau misal kayak di rumah sakit khusus M Jamil gitu kan, jadi waktu itu karena apa namanya tim COVID ini kan pada saat awal-awal itu kan rolling gitu, 2 minggu dinas di COVID, kemudian dikasih istirahat 1 minggu, kemudian balik lagi ke ruangan asal gitu Wilda. Nah pada saat istirahat yang 1 minggu itu di hari ke-5 setelah apa namanya kontak terakhir dengan pasien gitu kan, bakal dilakukan pemeriksaan swab seperti itu Wilda. Itu pada saat awal-awal ya. Nah, tapi karena sekarang apa namanya semakin banyaknya jumlah pasien ataupun ODP atau yang apa namanya yang sedang melakukan pemeriksaan swab. Jadi kan kalau khusus di Sumbar itu kan kita memiliki pusat pemeriksaan sendiri yaitu FK Unan gitu kan. FK Unan gitu kan. Nah, jadi karena udah banyaknya antrian sampel yang akan diperiksa, jadi tenaga yang di Labor Unan ini dia kewalahan gitu Wilda. Jadi muncul lagi regulasi baru Wilda. Jadi pemeriksaan swab ini akan dilakukan kepada petugas tim COVID khususnya jika yang pertama itu jika dia memiliki gejala seperti itu Wilda. Gejala yang COVID kan. Berarti nggak semua yang di swab lagi ya Kak? Iya. Baru bakal dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian jika dia udah dinas selama 1 bulan gitu, 4 minggu, baru nanti dilakukan pemeriksaan swab seperti itu Wilda. Ya, jadi nanti swabnya itu per bulan jadi Wilda.
per bulan gitu bakal dilakukan pemeriksaan asalkan dia udah dinas 4 minggu gitu Wilda. Itu Tapi itu sekarang berisiko regulasinya juga ya gitu. Kak. Maksud aku itu maksudnya kan ada yang OTG juga tuh. Kan ada juga kita mengenal Iya, istilah OTG itu Kak, orang tanpa iya, gejala. Jadi kalau misalkan dia nggak ada gejala, mana tahu dia OTG, tentu bahkan berisiko juga menyebarkan ke orang lain. iya. Makanya apa namanya kami tim COVID gitu kan diminta untuk tetap physical distancing gitu. Kalau misalnya pulang kembali ke rumah gitu kan, memang physical distancing dengan keluarga di rumah gitu. Dan bersyukurnya apa namanya di M Jamil kita difasilitasi penginapan gitu ya udah. Khusus ada ya Kak, apa namanya? hotel. Iya. Ya di hotel gitu kan, khusus tenaga kesehatan yang pertama yang memang ditolak dari lingkungan gitu kan, yang ada sanksi sosial dari lingkungannya gitu kan, jika dia perawat COVID takutnya nanti malah menular ke tetangganya gitu kan, jadi yang mendapat sanksi sosial dari tetangganya atau Ops, HP-nya jatuh loh. atau Saking misalnya excitednya nih menjelaskannya Kak. atau ada keluarganya yang memiliki riwayat comorbid seperti itu Wilda, atau apa bagi tenaga kesehatan yang dia kos atau sedang kontrak gitu kan, yang juga diusir dari kos atau kontrakannya gitu. Jadi 3 syarat itu kita apa disediakan penginapan dari rumah sakit seperti itu Wilda. Jadi kalau Kak misalnya Rizka sendiri pulang ke rumah atau enggak Kak? sebenarnya kakak nginap sih Wilda di hotel, tapi ini karena berhubung di hotel itu wifi-nya Agak bermasalah. ngadat. Iya, kakak takut juga paket kakak ini kan nggak bagus gitu. Nggak Jadinya kakak Oh, demi live pulang. sharing hari ini nih Kak. Demi live ya pulang Aduh, sebentar terima aja. kasih loh Kak Rizka. Terima Nanti kasih balik nih. lagi malam. Ya teman-teman kita juga banyak yang dinas di itu Kak, di hotel dia jadi tinggalnya. jadi memang pemeriksaan swab ini untuk tenaga kesehatan memang perlu Wilda, karena kan sebenarnya kita juga cemas gitu kan, meskipun kita udah menggunakan APD seperti yang tadi kakak bilang gitu kan, apakah takutnya nanti kita pada saat pelepasan APD itu kita kurang hati-hati atau kurang apa namanya tidak sesuai SPO gitu kan. Kita nggak tahu apakah kita OTG, apakah kita pembawa gitu kan Wilda, tapi nanti kita malah menularkan ke keluarga di rumah atau ke orang-orang yang kita temui gitu. Makanya apa namanya petugas kesehatan yang tim COVID ini kami mengkarantina diri sendiri gitu Wilda, untuk mengurangi kontak dengan orang lain gitu kan. Takutnya kita sehat gitu kan, tapi kita nggak tahu di dalam gimana gitu. Benar sekali itu Kak. Kalau sekarang di M Jamil nih, menurut yang terpantau sama Kak Rizka ini, apakah pasien-pasien itu banyak yang memiliki gejala atau malah OTG nih Kak? Sekarang kira-kira nih Kak. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari pasien positif, Wilda, maksudnya itu yang positif gitu kan, yang udah hasil swabnya itu positif, itu sebagian besar dia tidak menunjukkan gejala, Wilda. Nggak ada apa namanya? OTG ya Kak? Iya, palingan cuma ya batuk aja gitu Wilda, demam nggak ada gitu. Ataupun dia mungkin ada demam di rumah gitu kan, kemudian batuk, kemudian pada saat dirawat itu udah nggak ada lagi demamnya, nggak ada lagi batuknya, ternyata hasilnya positif gitu Wilda. Nah, malah yang banyak itu pasien PDP sebenarnya gitu kan, dia ada keluhan sesak nafas gitu kan, kemudian ada juga penyakit penyerta gitu kan, tapi hasilnya alhamdulillah negatif. Negatif. Iya, karena mungkin sesak nafasnya ini karena penyakit dia gitu kan. Penyakit, karena penyakit yang lainnya mungkin ya Kak. Seperti pasien sirosis gitu kan, yang memang ada keluhan sesak gitu kan, kemudian pasien ginjal gitu kan, gitu. Kata-kata memang di Padang ini khususnya Wilda, nah di Sumbar sih, kemarin kata Bapak Irfan Prahitno, 93% kasus positif di Sumbar itu adalah OTG Wilda. Atau mungkin orang Sumbar ini imunnya kuat-kuat mungkin Kak. Maksud aku itu, jadi ketika virus dalam tubuhnya itu dia tidak terlalu menunjukkan gejala gitu ya. Tapi masalahnya itu yang mengkhawatirkan, Kak. Iya, itu mengkhawatirkan karena kita nggak tahu kan apakah orang itu terinfeksi atau gimana gitu. Sementara dia masih suka keluar rumah, lebih nggak menjaga jarak sama orang lain, nggak menggunakan masker. Malah itu yang menimbulkan kekhawatiran Wilda. Jadi semakin meluas nanti ya Kak. Semakin meningkat jumlah kasus positif di Sumbar ini gitu. Karena kalau dia sakit kita nih tahu langsung ya Kak, dia sakit bisa kita hindari. Tapi kalau dia ternyata sehat, ternyata dia positif, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Iya, betul. Jadi buat sahabat landscape tetap di rumah aja. Jadi jangan kemana-mana, kalau tidak terlalu penting urusan keluar tetap di rumah aja. Dan kalaupun harus keluar harus ikuti sesuai panduannya Kak, ada SOP-nya. Pakai masker, habis itu physical distancing. Gitu ya sahabat landscape ya. Hand hygiene itu juga perlu sekali. Jadi
kalau udah balik dari luar itu, malah anjuran dari Kemenkes itu harus kalau nggak cuci tangan Mandi. atau cuci bagian tubuh yang terpapar harus mandi ya Iya, Kak. mandi. Aku biasa Ganti gitu. langsung pakaian. Nah, langsung ganti pakaian. Jangan sentuh apapun, langsung mandi Iya. nyampe rumah. Itu cara memutus rantai penularan COVID Penyebaran ini. COVID. Habis itu lagi sahabat Upscape bertanya sama Kak Rizka, silahkan diketik di kolom komentar ya. Karena sebentar lagi kita akan selesai nih, karena kita mau berbuka puasa. Buka, iya. Karena kasihkan live nanti nggak ini Kak, nggak ingat berbuka. Halo Kak Ririn, ada nyapa kita nih Kak, dari Kak Kairina Ririn 19. Halo Kak Ririn. Halo, Ririn. Masih ingat Kak? Masih lah. Ini banyak. Tadi pas aku lihat live kita yang tadi Kak, rame loh Kak yang nonton, ada 212 orang. Waktu itu sama Bang Yaumil cuma sekitar 170-an. Kalau live kita nanti yang terakhir itu ada 212 orang yang nonton kita live sore ini. Jadi sahabat Upscape itu super mantap. Walaupun sekarang lagi di rumah aja dan lagi lagi nunggu waktu berbuka, tapi tetap ini Kak, tetap semangat menyaksikan kita live ini. Luar biasa sahabat Upscape Kayaknya ini. karena temanya kali ya Wilda ya, mengikuti Iya, perkembangan. karena temanya gitu, iya. karena sekarang lagi COVID ya Kak. Iya. Wah, ada Kak Sinta Kasih Brata juga nih Kak. Halo Kak Sin. Wah, halo Ini Kak senior Sin, kita. Bu dosen. Bu Halo dosen. Kak, ya Bu dosen. Ini senior kita nih sahabat Upscape. Ada Kak Wiwit juga. Halo Kak Wit. Kak Wit ini juga tim Upscape nih. Nah mungkin ini Kak Rizka ada juga nih yang bertanya. Apa Kak? Ada teman-teman Kakak juga nih. Halo Mulia. Banyak Oh Kak Mulia, dia menyaksikan teman sejawat nih lagi live ini. Iya. Teman angkatan ya Kak? Iya, teman seangkatan dia juga tim COVID nih. Dia lagi di Naswari Oh nih. tim Wilda. COVID. Kak siapa Kak Mulia di ini bukannya Kak M Jamil juga? Iya, di M Jamil. Dia Oh, iya. di HCU, kemudian HCU lockdown gitu kan, lockdown. Maksudnya nggak terima pasien HCU. Tutup sementara ya. Iya, tutup sementara. Kemudian bergabung dengan tim COVID gitu. Dan kita juga miris ya Kak ya. Jadi ada kayak beberapa rumah sakit itu yang terpaksa harus tutup sementara juga nih Kak. Karena ada tenaga kesehatannya juga yang mungkin yang terpapar dengan pasien-pasien yang positif. Dan ternyata dan kebanyakan pasien itu mungkin ada juga yang nggak jujur kan Kak sama tenaga kesehatannya. Itu yang bikin makanya. Kira-kira gimana tuh Kak solusinya Kak Rizka tuh? Gimana ya? Aku nanya solusi loh. Iya. Mungkin gini agak ya, berat kalau pertanyaannya. misalnya, iya agak berat ini Wilda, karena kakak bukan. Karena mau menutup nih Kak, jadi agak berat dikit. Karena kakak bukan di bagian IGD kan, itu lebih ke ke bagian IGD kali ya, karena kan memang di ruang rawat gitu kan. Mungkin kakak juga pernah waktu itu dapat cerita gitu kan dari dokter di klinik gitu. Karena pasien itu dia memilih untuk berbohong karena dia takut gitu, takut dengan situasi ruang isolasi gitu Wilda. Dia takut kalau misalnya dia menimbulkan gejala, dia langsung bakal dirawat di ruang isolasi. Jadi ketakutan yang yang udah terbenam gitu. Kalau misalnya ruang isolasi itu mengerikan seperti itu. Mungkin memang kitanya lagi yang pada saat melakukan pengkajian memang lebih lebih mendalam gitu. Pertanyaan lebih mendalam gitu Wilda. Kalau misalnya pasiennya jawabnya enggak, coba kita pastikan lagi gitu Wilda. Mungkin dan juga diharapkan kepada masyarakat gitu kan, karena COVID ini bukan aib gitu Wilda. Kita kan juga pengen memutuskan rantai penyebaran COVID gitu. Penyebaran. Jadi pada saat dilakukan assessment itu diharapkan untuk jujur gitu. Jangan sampai karena kebohongan kita banyak orang lain yang yang jadi rugi gitu kan. nanti pada akhirnya Kak. Iya, itu kayak yang kemarin di Padang Panjang ya, terpaksa Iya, di Padang Panjang tutup. Satu lagi terakhir di mana tadi itu? Di kemarin Arosuka. Di Arosuka Kak. Iya. Kemarin juga ini Kak, ada teman aku di ini Kak di BKM di BKM. Painan Kak. Kemarin juga ada pasien tapi ternyata hasilnya udah negatif Kak. Jadi mungkin akan dibuka lagi tuh IGD-nya Kak. Nah, juga kasihan lah Kak. Dan tenaga kesehatannya pun di karantina juga jadinya yang sudah pernah terpapar dengan pasiennya itu. Kan kasihan juga kita. Jadi buat masyarakat sih kita himbau buat jujur aja gitu ya Kak, nggak usah disembunyikan karena kan COVID itu bukan aib dan COVID itu ada penyakit yang bisa disembuhkan. Disembuhkan. Mungkin ada lagi nih dari Kak Wiwit, pemenang kuis Kak. Wah, kita sudah umumkan tadi di sesi 1 Kak Wiwit. Kita sudah umumkan 4 orang pemenang kuis di kuisnya di YouTube-nya Upscape. Kita sudah umumkan tadi Kak Wiwit. Jadi buat sahabat Upscape yang baru bergabung, di Upscape itu kita juga punya yang namanya itu kuis di channel YouTube-nya Upscape.
Jadi cara ikut daftarnya, cara mengikuti kuisnya, teman-teman silahkan lihat di postingan Instagram Upscape. Di situ ada panduannya, kita jelaskan gimana cara mengikuti kuisnya. Dan bagi yang beruntung, yang jawabnya benar nanti, yang banyak jawab benar, nanti akan dapat hadiah pulsa Rp50.000. Setiap minggunya akan kita umumkan pada saat kita live sharing. Jadi jangan lupa diikuti ya. Minggu Oke, besok kita masih balik ada, lagi Kak nih ke Wilda? Kak Adiska. Minggu depan mungkin udah lebaran ya, Kak. Iya, betul. Setelah itu ya mungkin kita akan libur dulu mungkin untuk live-nya. Tapi nggak tahu sih Kak, kalau bos tuh kan tim anti libur Kak. Iya, Jadi betul, walaupun hari betul. Minggu tanggal merah pun kita tetap bekerja. Jadi it's okay ya. Kita kerja kita di Upscape seperti itu nih Kak. Mungkin tertarik juga nih Kak yang terkait dengan pembahasan kita hari ini kan tentang COVID. Nah kalau di Kota Padang sendiri itu ada berapa rumah sakit ya Kak yang menjadi rujukan COVID nih Kak? Selain dari Rumah Sakit M. Jamil Padang nih. Iya, karena rumah sakit M. Jamil itu adalah ini kan rujukan Kemenkes gitu. Sementara Kemenkes. untuk rumah sakit yang rujukan provinsi itu seperti SPH, Semen Padang Hospital gitu. Kemudian RS Unan juga. Sunan. Kemudian ya RSUD Dr. Hasidin itu malah lebih dikhususkan untuk penanganan COVID, Wilda. Jadi memang dia nggak menerima pasien lain gitu. Jadi khusus untuk pasien-pasien COVID aja yang diterimanya. Kemudian juga RSP. Berapa tuh? 5 ya? 5 sama Unan ya? 5 sama M. Jamil. Jamil. Bayangkara juga kabarnya juga iya gitu, Wilda. Oh, Bayangkara Rumah juga ya sakit Kak. Jadi Bayangkara. hampir semua rumah Hampir sakit sekarang seluruh, menjadi iya. untuk menerima pasien-pasien COVID. Iya, Oh, menerima berarti pasien RSUD COVID seperti itu. Rasidin udah menerima pasien COVID juga berarti ya Kak? Iya, dia khusus malahan. Jadi pasien-pasien lain nggak bisa, maksudnya pasien-pasien yang bukan COVID nggak bisa berobat ke sana gitu, Wilda. Jadi memang khusus untuk pasien-pasien COVID yang untuk di RSUD. Oh, berarti sekarang udah ada yang Dr. dirawat di Hasidin. sana juga ya Kak? Iya udah. Baru tahu aku. Iya. Gitu. Karena Semakin kalau banyak dari ya Kak yang data- positif. Dari data yang kakak dapat gitu kan, Wilda, untuk per tanggal 17 Mei itu hari ini kan? 17 Mei hari ini Iya, sesumbar gitu, kebetulan hari Wilda. ini sih Kak. Iya. Ada sekitar 145 pasien positif yang masih dirawat gitu, Wilda. Jadi memang Oh, di Kota Padang, di Sumbar Kak? sesumbar, iya. Oh, Kalau di Sumbar. Padang, kakak nggak dapat data ininya berapa jumlah pasien yang dirawat, Wilda. Kalau di Padang. Jadi Tapi kalau di M. Jamil gimana Kak? Masih full pasiennya? Kalau saat ini kan karena kita memiliki kalau khusus untuk pasien dewasa itu ada 2 ruangan isolasi kan. Kalau kakak tanya, karena kakak kan udah nggak lagi di ruangan parunya gitu, karena kakak udah balik lagi ke ruangan asal. Sekitar 20-30 orang lah yang positif. Selebihnya masih PDP dan menunggu hasil PDP. swab seperti itu, Wilda. Nah, ini juga Karena menarik nih Kak, kalau kita membahas swab tadi. Jadi dalam berapa hari pemeriksaan itu swabnya baru keluar Kak? Nah, pada saat awal-awal gitu kan, ketika antriannya masih sepi gitu, Oh, biasanya tergantung dalam antrian. 24 jam. Ya, 24 jam, Wilda. Udah keluar ya Kak? Ya, tapi kalau sekarang ini karena semakin bertambahnya Ramai. yang melakukan pemeriksaan gitu kan, bahkan 2-3 hari. Tapi itu berlaku untuk pasien-pasien yang hasilnya negatif, Wilda. Jadi memang hasilnya lebih lama keluar. Karena kalau misalnya pasien-pasien yang hasilnya positif, itu langsung dihubungi ketika hasilnya keluar gitu, Wilda. Sementara pasien-pasien yang Kenapa hasilnya lagi? negatif, dikumpulkan dulu yang negatif, baru nanti di-share gitu, Wilda, dokumennya. Kalau itu nggak apa-apa sih Kak. Yang kita Iya, khawatirkan kan yang positif itu Kak. Tentu nanti Iya, di tracking juga kan Kak. Siapa aja yang Iya, pernah kontak sama dia. Lalu Pernah semua kontak orang sama itu juga ikutan di swab. Harus di Jadi swab, makanya iya. antriannya semakin banyak ya Semakin Kak. banyak gitu, Wilda. Oke Kak, I see. Ini ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya sama Kak Ariska sebelum kita akhiri ya. Karena udah hampir 2 jam nih kita live Iya. hari ini. Emang nggak berasa sih Kak. Jadi setiap narasumber Iya, aku betul, bilangnya juga gitu Kak. Oh udah 2 jam Udah aja. 2 jam aja. Iya, betul, Wilda. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya. Ini udah rame juga yang join di live sharing kita sore ini. Semakin sore semakin rame loh Kak. Iya, sambil nunggu buka kan, Wilda. Sambil nunggu berbuka tentunya Kak. Jadi iya. ibaratnya ngabuburit nih. Kita memberikan informasi juga Kak sama sahabat Upscape semuanya. Ada lagi sahabat Upscape yang mau bertanya? Kalau enggak, mungkin aku coba lihat dulu kumpulan pertanyaan aku yang tadi. Mungkin ada yang belum terjawab sama Kak Ariska sebelum kita tutup. Dan ini sudah ramai yang chat aku Kak. Jadi sahabat Upscape yang mau ikutan bimbel SKB Perawat ataupun bimbel UKOM, silakan hubungi aku langsung. Ini kita takutnya nanti kuotanya udah full loh. Jadi sahabat Upscape nggak bisa ikut lagi ntar. Nah ini.
Nah ini Kak, ini buat perawat yang berdinas juga, apakah dikasih juga asupan yang mencukupi Kak untuk nutrisinya? Eh, Kalau pada saat awal-awal Jile, ya apa namanya, memang ada support nutrisi seperti itu, baik dari rumah sakit ataupun dari para donatur yang apa namanya, berbaik hati menyumbangkan makanan atau dalam bentuk duit kemudian dikelola oleh apa namanya bagian gizi gitu. Jadi kami memang banyak mendapatkan makanan-makanan gitu, Makanan. gitu. Iya, nutrisi juga, misalnya kayak obat-obatan penambah apa suplemen vitamin gitu. Suplemen. Kemudian juga iya. Kalau apa namanya dan sekarang ini kan karena kita lagi di bulan puasa seperti itu Hilda. Jadi beda dengan sebelumnya gitu kan. Jadi memang difasilitasi hanya untuk sahur dan berbuka. Kemudian apa namanya ekstranya palingan susu seperti itu. Susu ya. Iya. Alhamdulillah Oke. kita alhamdulillah nutrisi kita apa namanya Kecukupi lah ya Kak. iya dicukupi selama menjadi tim COVID seperti itu Hilda. Nih oke, ini mungkin kita sudah cukup banyak tadi sahabat Afka berbincang sama Kak Ariska, dan kita juga sampailah di penghujung live sharing kita hari ini nih Kak. Ini sebelum kita tutup, mungkin kita mau minta dulu sama Kak Ariska, apa sih Kak pesan yang ingin Kak Ariska sampaikan kepada teman sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya dan juga kepada masyarakat nih Kak. Kita mau dengar dari Kak Ariska sebagai penutup nih. Karena udah mau berbuka puasa. Iya. Oke, pertama untuk teman-teman sejawat gitu yang sekarang ini juga juga bertugas sebagai tim COVID di tempat bekerja masing-masing, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas gitu kan. Tetap semangat teman-teman, kita harus yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir gitu. Meskipun teman-teman mulai jenuh, mulai bosan dengan keadaan ini gitu kan, apalagi menggunakan hazmat, kepanasan atau ya pada saat menggunakan hazmat tersebut gitu kan, yakinlah semua yang kita lakukan itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai perawat, dan semoga itu dinilai sebagai amal ibadah kita gitu kan. Kemudian jika teman-teman mulai merasa jenuh gitu kan, jangan dipendam sendiri gitu. Memang karena kita sebagai tim COVID, kita juga harus menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita gitu kan. Jadi jika teman-teman udah merasa capek, bosan gitu kan, cerita ke teman, berbagi dengan teman gitu kan. Jangan dipendam sendiri aja gitu Wilda. Karena ketika kita merasa sendiri gitu kan, kita juga pasti bakal merasa stres gitu kan, banyak yang difikirkan, kemudian bisa juga nanti ujung-ujungnya sistem imun kita juga menurun seperti itu. Kemudian benar sekali untuk itu Kak. Iya, kemudian untuk masyarakat gitu kan, Masyarakat nih Kak. khususnya di Kota Padang dan umumnya se-Indonesia, seluruh Indonesia, ya, seluruh dunia. Patuhi apa yang kebijakan pemerintah seperti itu Wilda. Jika di daerahnya masih ditetapkan PSBB, mohon tetap di rumah aja gitu kan, bekerja di rumah, beribadah di rumah gitu, kemudian belajar di rumah gitu kan. Kalau misalnya memang tidak penting kali untuk keluar gitu, jangan keluar rumah gitu. Meskipun memang di rumah itu memang membosankan gitu kan, karena yang kita lakukan hanya itu saja gitu. Tapi coba kita berpikir lagi gitu kan, jika kita keluar rumah, apakah kita yakin orang-orang di luar sana itu terbebas dari COVID gitu, karena kita nggak tahu kan pasien-pasien yang udah positif ini apakah dia bakal menunjukkan gejala atau enggak gitu. Makanya balik lagi gitu, bersabar gitu Wilda, bersabar dengan kondisi saat ini gitu kan. Kita harus yakin bahwa pandemi ini pasti akan cepat berlalu seperti itu, asalkan kita mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita gitu. Kemudian apa lagi Ayo apalagi Kak? Kasih tahu sebanyak-banyaknya gak apa-apa Kak. Iya, dan tetap sekali motivasi. Gitu kan, tetap jaga physical distancing, jaga jarak aman gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian terapkan PHBS gitu. Sekarang ini Kakak lebih rajin cuci tangan gitu. Iya, aku juga loh Kak. Gitu, iya. Kayak Parno sendiri gitu ya Kak. Iya, takut gitu. Kemudian setiap keluar rumah itu gunakan masker, meskipun hanya pergi ke 2 rumah dari rumah kita gitu. Pokoknya
meskipun dekat gitu Wilda, tetap gunakan masker gitu kan. Kemudian kalau memang kita bepergian ke tempat yang rame gitu, usahakan setelah nyampe dari rumah itu langsung mandi, ganti baju gitu Wilda. Kayak gitu. Jadi memang kembali lagi patuhi apa yang kebijakan dari pemerintah kita. Karena pemerintah itu pasti mengeluarkan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini Wilda. Karena kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini nggak bisa dari satu pihak aja. Jadi memang kita harus bekerja sama gitu Wilda untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini gitu. Karena nggak bisa si A aja gitu, si B aja, pemerintah aja gitu, tenaga kesehatan aja gitu. Karena semua lini itu harus ikut gitu Wilda. Jangan kan, kalau nggak salah sekarang ini kan PSBB dilonggarkan dari pemerintah pusat ya Wilda ya. Iya, Kak. Udah boleh menggunakan maskapai penerbangan ya Wilda ya. Kalau Iya, itu Kak, banyak beredar dilarang mudik itu kan. itu aneh Kak, dilarang mudik cuma maskapai penerbangan dibuka. Iya, malahan orang-orang di bandara tidak memperhatikan lagi jarak aman gitu kan. Nah, malahan katanya ada yang merasa ada yang positif suka katanya yang di itu Soekarno-Hatta itu. Wow, karena kemarin mudik rame-rame itu Kak. Iya. Nggak tahu Kami juga tenaga beritanya. kesehatan juga sedih melihat situasi saat ini Wilda, ketika kami masih berjuang gitu kan menghadap dengan mungkin udah bisa dibilang, kalau dibilang lelah mungkin bisa juga ya Wilda ya, karena ini udah jalan hampir 2 bulan ya Wilda ya kalau di Padang ini gitu kan. Jangan sampai karena keegoisan kita jadi banyak juga yang menderita seperti itu Wilda, karena kita juga harus sama-sama gitu kan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini Wilda. Benar sekali itu Kak. Deh. Nah jadi gitu ya sahabat Upscape, itu kita dari kata-kata Kak Aliska tadi kan perlu digarisbawahi itu wajib kalau keluar rumah itu gunakanlah maskernya, karena ada juga tuh slogannya bilang masker aku melindungi kamu, masker kamu melindungi aku gitu. Jadi sahabat Upscape pakai maskernya, jadi kita sama-sama melindungi, karena kalau tidak ada yang menghambat pokoknya gitulah ya. Masker itu penting ya. Jadi kalau pakai masker, setidaknya kita udah mencegah diri kita untuk tertular dari COVID-19 itu. Jadi masker itu juga penting pada saat sekarang. Kemudian satu lagi PHBS itu yang paling penting. Jadi setiap megang apapun dari luar, cuci tangan. Megang apapun pokoknya itu cuci tangan. Dan bahkan kalau ke ATM pun aku pakai tisu loh Kak. Jadi karena takut pakai tisu, jadi habis itu kita tinggal buang. Jadi tunggu sebentar sahabat Upscape. Sibuk ini marketing, kayaknya udah banyak ini ya BDM gini, Kak mau daftar bimbel gitu ya. Iya jadi gitu Kak, jadi setiap kalau habis live sharing itu selalu ada yang japri tuh Kak, karena kan kita kasih diskon besar-besaran, jadi selalu ada yang japri. Nah mungkin demikian sahabat Upscape live sharing kita hari ini sama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang super mantap, dari Kak Ariska yang juga salah satu tim Upscape, kemudian juga sekarang bertugas sebagai tim garda depannya di Rumah Sakit M. Jamil Padang ya Kak. Cuma ada satu pertanyaan aku lagi mungkin nih Kak, ini terakhir. Kalau misalkan, ini aku penasaran nih Kak, kalau yang dinasnya di IGD M. Jamil itu apakah dia pakai hazmat juga setiap dinas atau gimana nih Kak? Aduh, Kakak kan udah main IGD nih. Aku penasaran nih. Aku kan udah lama nggak berkunjung ke rumah sakit, jadi penasaran nih Kak, apakah setiap perawat yang tugas di rumah sakit di IGD itu pakai hazmat atau enggak ya Kak? Iya. Karena kan kita nggak tahu nih Kak, pasti tiba-tiba datang. Iya, sekarang ini Wilda, karena ini kan M. Jamil ini dia takut juga kan tenaga kesehatannya nanti menjadi korban dari ketidakjujuran pasien yang masuk gitu kan Wilda. Jadi memang kita IGD itu dibagi 2 sih Wilda, ada IGD khusus COVID gitu kan, ada yang enggak gitu. Jadi memang kalau IGD yang khusus COVID ini memang menggunakan hazmat Wilda. Kalau yang enggak itu kalau nggak salah minimal APD level 2 Wilda. Maksud itu menggunakan skor gitu, kemudian pakai face shield, masker gitu Wilda, handscoon gitu Wilda. Kemudian kalau COVID ini memang harus menggunakan hazmat Wilda, karena rata-rata pasien yang ke IGD COVID ini itu adalah kalau misalnya dia adalah rujukan dari rumah sakit lain gitu kan, yang udah ada keluar hasil ronsennya dan menunjukkan
Hmm. bronchopneumonia Bronko gitu kan. pneumonia. Karena Karena udah 2 itu jam kan nih lebih, maklum nih Kak. iya, itu kan lebih dicurigai seperti itu Hilda. Jadi dan mereka pun tentunya karena apa namanya, karena nggak ada yang tahan gitu ya Wilda ya, 8 jam menggunakan hazmat gitu Wilda. Iya Mungkin Kak. mereka juga bagi-bagi shift seperti itu Wilda, sama kayak kakak di ruang rawat inap gitu kan, kami bagi-bagi shift gitu, misalnya 3 jam pertama ini yang masuk gitu kan, kemudian ganti lagi gitu, Gantian kayak ya gitu Kak. Wilda. Iya, Akhirnya pertanyaan aku terjawab Kak, karena aku juga penasaran tuh Kak, mana tahu kan pasien tiba-tiba datang lalu kita tidak ada APD Kak, lalu iya, ternyata dia batuk-batuk, sesak nafas, kan jadi cuma sendiri tuh Kak, jadi horor iya, sendiri. Ternyata dibagi 2 IGD-nya berarti ya Kak. Oh, ada yang khusus COVID dan juga tidak COVID. Oke Kak Diska, terima kasih banyak Kak sudah berbagi berbagai macam informasi dan juga motivasi dan juga sudah menjawab nih Kak pertanyaan dari sahabat Upscape semuanya pada sore hari ini. Kita ucapkan juga selamat berbuka puasa nih Kak kepada sahabat Upscape yang mungkin di daerahnya sudah berbuka duluan. Kalau kita di Padang belum ya Kak, sekitar 10 menit Belum. lagi. Jadi kita masih bisa closing sekitar 5 menit. Nah kita juga Oke. mendoakan nih bagi Kak Rizka, tentunya kita doakan juga agar sehat selalu, diberi kesehatan Amin. juga selalu Kak. Kemudian kita juga doakan sejawat yang lainnya yang juga sekarang mungkin lagi bertugas juga untuk menghadapi pasien COVID. Kita doakan semoga selalu diberi kesehatan dimanapun keadaan teman-teman semuanya. Teman-teman harus tetap semangat. Karena kalau bukan tenaga kesehatannya yang langsung membantunya itu siapa lagi ya Kak? Nggak mungkin kan orang tiba-tiba nggak ngerti kesehatan dia jadi perawat, kan nggak mungkin juga. Jadi sekarang malah jadi harus lebih bangga ya Kak jadi perawat, karena kita juga ketika pasiennya itu sembuh itu suatu kebanggaan juga sendiri bagi perawatnya itu ya Kak, kesenangan sendiri dan kebahagiaan juga bagi perawatnya sendiri. Dan mungkin kita juga sedikit miris melihat mungkin teman sejawat kita Kak yang ada yang jadi korban juga di pandemi ini, yang dia sudah merawat pasien. Kemudian ada juga yang dikucilkan, itu yang lebih miris sekali ya Kak. Padahal dia itu terkena infeksinya malah karena orang lain, dan dia membantu merawat orang tersebut, lalu dia terinfeksi, kemudian dia dikucilkan oleh orang lain, kan itu sangat tidak adil sekali itu sahabat Upscape semuanya. Karena kan tenaga kesehatan itu yang membantu masyarakat untuk bisa sembuh, kenapa harus dia juga yang dikucilkan? Itu menurut aku sih pemahaman yang salah oleh masyarakat itu. Karena kalau mungkin pasiennya itu tidak positif, kita juga tenaga kesehatan mungkin nggak positif juga ya Kak, karena nggak bersentuhan, nggak ketemu juga dengan pasien-pasien yang positif itu. Jadi nggak usah dikucilkan, karena kita hadapi semua ini bersama, karena ini bukan seperti kata Kak Adiska tadi, ini bukan aib ya Kak yang harus disembunyikan, tapi ini ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Mantap kata-kata penutup aku hari ini. Mantap ya Kak, mantap. Nah, ya bagi sahabat Upscape semuanya, kita juga ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton live sharing kita yang ke episode yang kelima hari ini Kak. Jadi bintang tamu kita Kak Adiska hari ini. Udah yang kelima aku live nih Kak. Sudah cukup. Yang pertama siapa ya? Mbak Ati, Mbak Uci, Kak Fatlah. Oh ya. Kak Fatlah, Mbak Uci, Mbak Ati, Bang Yaumil, nih Kak Adiska. Ini buat minggu depan kita nggak tahu topiknya apa Kak. Ini buat sahabat Upscape, terima kasih ya sudah setia dengan Upscape, sudah setia nonton live sharing kita, sudah setia juga ikut semua program bimbel yang ada di Upscape. Kita doakan juga sahabat Upscape yang tidak menjadi tim garda depan, semoga juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tetap jaga semangatnya, dan juga terutama ini bagi sahabat Upscape yang mau ujian SKB yang selalu nanya ke kita kapan jadwalnya. Jangan pada bingung, silahkan ikuti bimbelnya karena kita ada promo hari ini. Semua paket bimbel yang ada di Upscape ini kita diskon promonya nih 50.000 nih sahabat Upscape. Nah, di Upscape kita juga ada menyediakan fasilitas untuk tryout kebidanan gratis Kak buat SKB kebidanan. Itu silahkan teman-teman lihat di postingan Instagramnya Upscape. Di situ ada persyaratannya, silahkan diikuti, dan setelah itu teman-teman bisa ikut tryout SKB kebidanan gratis. Habis itu kita juga ada punya paket tryout UKOM gratis sekarang. Jadi sebelumnya paketnya berbayar karena sekarang lagi pandemi, jadi Upscape juga ikut berkontribusi langsung nih Kak Diska. Jadi Upscape juga menyediakan di saat yang krisis sekarang kita juga punya paket tryout UKOM gratis, silahkan diikuti. Nah itu silahkan dilihat di postingan Instagram Upscape, itu ada persyaratannya di situ, silahkan diikuti. Nah kemudian untuk bimbel UKOM kita juga menyediakan nih Kak Diska, ada bimbel UKOM D3 keperawatan, buat lulusan nurse, buat D3 kebidanan kita juga punya. Jadi di Upscape itu semua program bimbelnya itu online. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, di rumah aja teman-teman sudah bisa untuk menambah ilmunya. Nah kemudian yang terakhir kita juga punya paket bimbel SKB nih buat perawat. Nah buat bimbel SKB ini kita juga banyak kategorinya juga di Upscape nih Kak. Ada yang kemarin apa ya namanya, baru dibahas sama yang kemarin aku lupa. Ada 3 tingkatan Kak. Jadi yang basic,
habis itu yang intermediate, satu lagi yang advance kalau aku nggak salah Kak. Jadi Bang Yomil itu mengeluarkan istilah-istilah yang baru minggu depan. Jadi minggu kemarin. Jadi aku baru tahu istilahnya itu minggu kemarin. Jadi buat sahabat Upscape yang semuanya yang mungkin dananya juga terbatas tapi masih mau ikut paket bimbel di Upscape, kita juga menyediakan paket tryout itu harganya juga lebih murah. Silakan hubungi aku di nomor 08 52 78 13 53 76. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya semua paket lengkapnya di situ. Jadi teman-teman silakan mau ikut apa aja, silakan dihubungi ya aku, nanti aku akan jelaskan semuanya. Habis itu sebelum kita tutup nih sahabat Upscape, jangan lupa di follow Instagram @Upscape. Jangan lupa di follow ya @Upscape. Habis itu di subscribe channel YouTube-nya Upscape. Apa Kak Rizka? Upscape, besar ya. Upscape. Ya. Oke Bang Yomil. APP SKEP Upscape. Jadi Bang Yomil, Kak Rizka sudah tahu channel YouTube Upscape yang baru. Silakan Bang. Ya. Silakan Bang, nggak usah dikasih SP Kak Rizka Bang, karena dia sudah tahu jawabannya Bang. Nah satu lagi aku juga lupa sampaikan kepada sahabat Upscape, kita juga mempunyai program kuis di channel YouTube-nya Upscape. Jadi panduannya juga ada di postingan IG Instagram-nya Upscape. Dan setiap minggunya kita akan umumkan pemenang kuisnya. Satu orang pemenang mendapatkan hadiah apa Kak Rizka? Apa tadi tuh? Hadiah pulsa senilai Rp50.000. Jadi di Upscape itu ada paket gratis, ada paket bimbel yang murah meriah, ada paket bimbel yang fasilitasnya lengkap, harganya juga terjangkau, ada kuis juga, ada hadiah kuisnya juga. Jadi di Upscape itu semuanya sudah lengkap banyak, Kak. Ya, Wilda, dan ya? Teman-teman tidak perlu khawatir, di Upscape itu banyak sekali sudah kita lengkapi fasilitasnya, dan teman-teman juga nggak usah ragu karena dari tutornya sendiri pun kita juga sangat selektif sekali ya Kak Rizka. Nih salah satunya nih Kak Rizka, bagi sahabat Upscape yang mungkin sudah ikut bimbingan UKOM di Upscape, ini ketemu langsung sama tutornya itu Kak Rizka. Mungkin itu dulu, sekian dari aku mewakili segenap tim Upscape yang bertugas pada live sharing hari ini. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Rizka Fajriani, sudah meluangkan waktunya sore ini Kak, sudah berbagi berbagai macam informasi terkait dengan perawat COVID yang sekarang lagi menjadi garda terdepan nih Kak untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan juga terima kasih kepada sahabat Upscape yang sudah menonton kita ya. Kita ucapkan selamat berbuka puasa bagi sahabat Upscape yang akan berbuka puasa. Dan jangan lupa tetap apa Kak? Kakak nambahin boleh Kak? Kakak nambahin. Oh boleh Kak, boleh sekali, boleh ya. Kak sekali sangat Selamat excited berbuka. orang ini, aku suka nih. Boleh Kak, Selamat boleh sebelum berbuka, live-nya ya. habis. Iya, selamat berbuka buat teman-teman yang lagi dinas di rumah sakit, khususnya rumah sakit M. Jamil ya, yang lagi dinas sore pada saat hari ini. Kemudian selamat berbuka juga buat teman-teman yang saat ini lagi menginap di Edotel SMK 9. Selamat buka. Iya, selamat berbuka ya teman-teman. Itu aja, kakak hanya menyapa teman-teman kakak aja udah. Siapa tahu nih ada yang lagi nonton Kak. kan? Iya, ada yang lagi nonton. Selamat berbuka juga iya. buat seluruh perawat yang lagi berdinas, Iya. dan juga teman aku mungkin yang lagi dinas di Painan juga Iya. ada Kak. Aku ucapkan